warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu hamdal hamidin wa nashkuru syukra syakirin wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammad kama sallallahu malaikati alaih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimatih mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kalimat yang paling pantas kita ucapkan atas segala nikmatnya. Dan juga kita menghaturkan salawat dan taslim yang selanjutnya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah juga dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Melanjutkan tema sirah. Dan yang terakhir kita sempat menjelaskan tentang masalah terbunuhnya Umayyah ibn Khalaf di tangan Bilal radhiyallahu anhu, yang dulunya Bilal adalah budak dia di Mekah, dan Umayyah bin Khalaf inilah yang telah menyiksa Bilal, yang meletakkan batu di dadanya pada saat di Mekah, dan akhirnya dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan dibebasin dari keterbudakannya. Sekarang kita masuk ke poin lain di perang Badar, adalah kisah malaikat yang hadir di Badar. Para malaikat di perang Badar ikut serta dalam peperangan. Ini disebabkan karena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat perang lagi berkecamuk. Maka beliau sempat, sebagaimana saya jelaskan pertemuan yang lalu, duduk di kemahnya dan ditemani oleh Abu Bakar serta terus berdoa kepada Allah. Di antara doa beliau adalah, ya Allah, bila engkau membiarkan kelompok ini, orang-orang yang beriman kepadamu, binasa pada saat ini, maka tidak akan ada lagi orang yang menyembahmu di muka bumi. Maka berikanlah kemenangan kepada mereka. Lalu Nabi kita Muhammad SAW sempat tertidur sejenak. Kemudian beliau bangun dan akhirnya beliau tersenyum dan berkata kepada Abu Bakar, berita gembira wahai Abu Bakar, ini Jibril telah diturunkan oleh Allah bersama dengan malaikat-malaikat yang lainnya untuk menolong kaum mukminin. Kisah ikutnya para malaikat dalam peperangan Badar disebutkan dalam surah Al-Anfal urutan 8 ayat 9 sampai ayat 14. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاكك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. Terjemahannya kurang lebih ayat 9, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, wahai Muhammad, lalu diperkenankan untukmu. Sesungguhnya kata Allah, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu 1000 malaikat. 1000 malaikat. Sebelum melanjutkan terjemahannya, saya ingin titik beratkan dulu, ada pelajaran penting di sini. Ada dua hal yang mendasar. Yang pertama, pembuktian tentang adanya malaikat. Pembuktian tentang adanya malaikat. Selama ini kita banyak manusia itu meyakini sesuatu seperti kaum-kaum sekuler misalnya, orang-orang yang memang tidak punya Tuhan, ateis. Mereka hanya meyakini apa yang kelihatan dengan panca inderahnya. Sementara orang-orang yang beriman kepada Allah itu meyakini ada dua hal, ada alam nyata, ada alam gaib. Nah, rukun iman kita yang 6 itu adalah alam gaib, beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul. Ya, itu kata sebagian ulama, ada yang masuk gaib di sebagian orang dan ada yang gaib di seluruhnya gaib bagi orang. Seperti kasus bagi kita sekarang, Nabi Muhammad SAW saja gaib, kita nggak lihat, gitu kan? Sudah berlalu.
Beda dengan para sahabat yang hadir, tapi juga para sahabat menganggap gaib para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tidak kelihatan. Kitab-kitab yang diturunkan, gitu kan. Kemudian juga ya termasuk beriman kepada hari kiamat dan takdir yang baik dan buruk. Ini sesuatu yang tidak kelihatan dengan panca indera manusia, tapi itu rukun. Ya, itu adalah rukun. Tidak akan dikatakan seseorang itu beriman kecuali dia sudah menggabungkan antara rukun Islamnya sama rukun imannya. Saya sudah sering ulangi, kalau bapak ibu bilang lagi sholat Allahu Akbar, kerjain rukun Islam nih. Atau lagi zakat, atau lagi puasa Ramadan, atau lagi haji dan umroh misalnya. Tapi Allah ada nggak ya? Malaikat catat nggak ya? Saya terima nggak pahalanya nih hari kiamat, gitu kan? Atau kita lagi sakit, ini benar nggak ya Allah takdirin? Maka ini masih muslim, belum mukmin. Jadi orang kalau menggabungkan antara rukun Islam sama rukun iman, itu baru dikatakan mukmin. Dan ini kesempurnaan dari iman seseorang, ya. Dia harus menggabungkan antara rukun Islam dan rukun imannya. Salah satu rukun iman adalah kepada iman setelah Allah, yakin Allah sebagai pencipta langit dan bumi dan apapun yang kelihatan tidak kelihatan. Kemudian datang setelahnya yang kedua, beriman kepada malaikat. Malaikat ini siapa? Makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah SWT dari cahaya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dijelaskan, Allah menciptakan malaikat, kata Nabi SAW, dari cahaya. Lalu Allah menciptakan jin dari api dan menciptakan manusia dari tanah liat yang berwarna hitam. Dari sini dari cahaya. Hanya saja malaikat ini tidak melalui proses biologis seperti manusia dan jin. Jadi Allah ciptakan mereka dengan cahaya, tiba-tiba jadi, kemudian sudah bisa berfungsi langsung, ya langsung mereka bekerja, dan kemudian Allah binasakan juga dengan caranya Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Jadi mereka itu hidup dan mereka mati, mereka hidup dan mereka juga mati. Dan malaikat ini jumlahnya ribuan kali, mungkin jutaan kali lebih banyak daripada manusia. Lebih banyak daripada manusia, gitu kan. Dan manusia ini perlu kita sadarin, ya, kita ini sebagai manusia, kita termasuk makhluknya Allah yang jumlahnya sedikit. Yang jumlahnya sedikit. Mungkin bagi kita kalau kita lihat populasi manusia atau jumlah manusia ini, kita anggap sudah banyak, miliaran. Sekarang hasil survei terakhir manusia itu 7,3 miliar Bapak Ibu sekalian. Tapi ini masih nggak ada apa-apanya dibandingkan satu jenis dari hewan-hewan Allah saja, gitu kan. Jenis burung-burungan misalnya itu lebih banyak daripada manusia, dan lebih dulu daripada manusia ada di muka bumi ini. Begitu pula dengan ya yang lainnya, makhluk Allah yang lain, termasuk yang tidak kelihatan dari kalangan jin dan manusia, dari kalangan jin dan malaikat. Tapi kita titik beratkan sekarang di kalangan malaikat. Jumlah mereka sangat banyak. Malaikat saya sudah pernah jelaskan, ada namanya ismul fard, ada ismul jins, ada nama individual dan ada nama kelompok. Nama individual seperti Jibril, Mikail, Israfil, ini nggak ada malaikat lain kecuali mereka sendiri. Tapi ada nama kelompok seperti Munkar dan Nakir, seperti Raqib dan Atid, seperti malaikat maut. Itu semua nama kelompok. Kalau secara akal manusia yang beriman kepada Allah, setiap manusia ada Raqib dan Atidnya. Kalau jumlah manusia 7,3 miliar dan setiap manusia punya Raqib, Atid, kira-kira berapa jumlah Raqib dan Atid? Itu berarti double secara otomatis. Ya berarti Raqib juga 7,3 miliar, Atid juga 7,3 miliar. Itu berarti yang mendampingi kita saja itu sudah 14 miliar lebih. Ya, itu belum malaikat Munkar Nakir di kuburan. Jadi kalau ada 1 juta orang yang mati, maka 1 juta malaikat maut yang datang mencabut roh mereka, dan juga 1 juta malaikat Munkar Nakir yang bertanya di kuburan, gitu kan? Ini poin. Jadi beriman tentang adanya malaikat, dan ini salah satu rukun iman kita. Yang kedua, berhubungan juga dengan malaikat ini, malaikat merasakan apa yang dirasakan oleh manusia pada batas-batas tertentu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan apa yang mengganggu manusia, seperti bau busuk misalnya, gitu. Itu mereka terganggu. Hal-hal yang aib bagi manusia, kayak memperlihatkan aurat misalnya. Kita ambil contoh, ya kalau di Masjid Nabawi sekarang, itu menuju ke masjid, sekarang dipasang pelang rokok, kemudian digambar silang, nggak boleh merokok di situ. Lalu dikatakan dalam bahasa Arab di bawahnya itu, saya baru lihat kemarin itu tulisannya, saudaraku, janganlah kau ganggu malaikat dengan bau asap rokokmu. Jadi ternyata memang malaikat yang mendampingi kita itu tidak suka dengan bau itu, dan itu ada sabda Nabi SAW, hadis itu, ya hadis. Jadi bau badan yang tidak enak, bau mulut yang tidak enak itu mengganggu malaikat sebenarnya.
Begitu pula pada saat seseorang membuka auratnya, ya, apalagi kalau tidak menggunakan kain atau pakaian di badannya sama sekali. Itu kan disebutkan dalam hadis, kata Nabi SAW, malulah kalian dengan malaikat yang tidak berpisah dengan kalian kecuali pada saat kalian di WC atau sedang berhubungan biologis. Jadi kalau dua ini kita sedang kerjakan, malaikatnya menjauh sedikit. Tapi kalau enggak, selalu ada sama kita, selalu ada bersama kita. Maka itu harus diimani, diyakini. Sama halnya kalau kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim pada saat syaitan datang mengganggu. Syaitan itu cuma tahu bisa menakut-nakuti orang dan mereka sangat lemah. Pada saat kita mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebagian ulama mengatakan Allah mengutus malaikat-malaikatnya yang menggebuki dan membukul syaitan yang sedang mengganggu orang beriman itu. Jadi semestinya kalau orang tahu ini, dia tidak akan perlu takut jalan di tengah malam pun sendirian, karena ada malaikat bersama dia sebenarnya. Ada Allah pencipta langit dan bumi yang bersama dia. Cuman syaitan ini, ya, Allah berikan kekuatan sedikit di pintu takut. Jadi kalau kita takut, maka dia bisa menguasai jiwa manusia, ya, makin dibuat takut sama dia. Tapi cuman sebatas itu, percayalah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita beranikan diri baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka pasti kita akan aman, tidak ada masalah sama sekali. Dan ini salah satu, ya, pelajaran yang diambil daripada keberadaan malaikat itu sendiri, keberadaan malaikat itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 1000 malaikat yang turun secara berturut-turut. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 9, ya, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian atau kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Kata ulama tafsir, berturut-turut artinya non-stop turun dari langit. Saya tidak tahu pernah saya ceritain atau belum, tapi intinya saya coba reviewkan kembali. Salah satu wartawan dari Rusia masuk Islam pada saat terjadi jihad di Afghanistan tahun 90-an. Itu salah satu kisahnya yang saya tahu. Dia coba hadir di salah satu peperangan terbesar antara tentara Rusia dengan mujahidin pada saat itu, gitu kan. Maka dia naik di sebuah gunung yang tinggi, yang dia bisa melihat lokasi peperangan dan dia aman, gitu kan, cukup jauh. Lalu kemudian dia menulis, perang mulai terjadi, jumlah pasukan Rusia sekian, dia di tempat pasukan Rusia gitu. Pada saat dia mulai peperangan, sudah mulai saling nembak dan seterusnya, dia menulis dengan karena asyiknya dia menulis, dia turunkan kepalanya sambil dia lihat sedikit, dia tulis lagi. Pada saat dia sempat mengangkat kepalanya di salah satu, ya, kejadian pada saat itu, tiba-tiba dia menyaksikan dengan mata kepala dia. Ini dengan hikmah Allah, kita nggak tahu, ini pengakuan dia, tapi ini sebab dia masuk Islam. Dia bilang tiba-tiba saya melihat di belakang pasukan Islam dari kejauhan dari atas gunung itu ada orang-orang yang menggunakan baju putih dan banyak sekali jumlahnya tersambung sampai ke langit. Ini fakta, akhirnya dia masuk Islam gara-gara dia bilang tidak mungkin matanya dia bohong. Dia bilang saya lihat dengan mata kepala saya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memperlihatkan malaikat ini dalam wujud aslinya malaikat itu kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang kafir. Nanti akan kita dengar di perang Badar. Jadi orang-orang kafir yang sempat nanti masuk Islam setelah perang Badar itu mereka menyaksikan malaikat itu. Seperti kasus nanti kita lihat Abbas, ya, paman Nabi SAW yang memang pada saat itu belum masuk Islam dan sempat bergabung dengan pasukan Quraisy karena nggak enak sama kaumnya, gitu kan. Nanti kita jelasin sebentar itu. Intinya ayat ke-10, ya, Allah SWT mengatakan dan Allah tidak menjadikannya mengirim bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya, dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Selama Bapak Ibu dalam keadaan benar, istiqomah saja, nggak usah khawatir. Orang mukmin itu punya ketenangan banyak sekali. Kalau dia sedang didatangi musibah, Bapak Ibu sedang hadapin musibah, maka kalau Anda beriman pada Allah, yakinlah dengan poin ini. Musibah itu datang akan mendatangkan pelajaran-pelajaran besar bagi orang yang sedang timpa musibah tadi. Dia akan punya pengalaman hidup yang tidak bisa didapatkan kecuali dengan musibah itu. Dengan adanya penyakit, dia tahu nikmatnya sehat. Dengan adanya hilang uang, dia tahu bahwasanya nilainya uang itu ada. Dengan adanya lapar, dia tahu nilainya, ya, makanan. Dengan adanya capek, dia tahu nilainya istirahat. Dengan adanya haus, dia tahu nilainya minuman, dan seterusnya. Maka itu semua, ya, Allah SWT datangkan untuk menjadi pelajaran bagi manusia.
Dengan cara itu ya dia bisa mengetahui jalan keluar atau bagaimana menghadapi masalah dalam hidupnya. Juga dengan musibah yang datang, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat seseorang di surga. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, Allah SWT berfirman pada para malaikatnya, kalau seandainya Allah ingin menyampaikan seorang hamba yang dia sayangin kepada derajat tertentu di surga, dia mengatakan karena Allah tahu hambanya tidak bisa mampu menjangkau itu dengan ya amal solehnya dan umurnya tidak cukup untuk sampai di situ. Allah mengatakan pada para malaikat, tuangkan kepada orang ini cobaan-cobaan. Belum selesai satu datang, belum selesai satu datang. Tapi orang beriman tidak ada masalah bagi dia, karena dia tahu itu pelajaran untuk lebih punya pengalaman hidup, gitu kan. Kemudian juga ini adalah peninggian derajat untuk dia pengampunan dosa-dosanya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam pengampunan dosa, nggak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, gangguan orang, bahkan duri yang menusuk tubuhnya kecuali jadi pengampunan dosanya. Dan yang luar biasanya, semua musibah yang datang pasti ada ujungnya. Fa inna ma'al usri yusra, janji pasti dari Allah, harus yakin setiap cobaan akan ada ujungnya. Kata Umar radhiyallahu anhu, bedanya antara orang beriman dengan tidak beriman dalam masalah musibah, kalau musibah datang kepada orang beriman, dia tahu ini cobaan dan dia hanya akan bisa dapatkan pahala sabar dengan cobaan ini. Dia dapat pelajaran dari situ dan pada saat itu dia akan bisa bersabar, dia terima takdir Allah, kemudian dia nikmatin prosesnya. Udah dinikmatin sampai selesai dan dia sangat yakin akan ada ujung daripada cobaan itu. Pasti nggak mungkin tidak. Itu keyakinan seorang mukmin. Maka dia akan tenang melalui proses itu. Beda dengan orang tidak beriman, kalau musibah sedang datang pada dia tidak dapat pahala karena mengeluh dan tidak ada pahala sabar karena dia mengeluh, dia tidak bisa menerima masalah itu. Kemudian dia juga melalui proses itu mau tidak mau, sebab semua cobaan kalau sudah datang, Bapak Ibu lagi sakit, flu misalnya, memang takdirnya Allah tentukan seminggu. Kita mau minum obat apapun tetap aja tidak akan sembuh kecuali sudah tiba saatnya nanti akan sembuh. Jadi yang sudah ada di situ penentuan dari Allah SWT. Kalau Allah mau kita sembuh sudah dekat waktunya, Allah mudahin kita dapat obat atau resep obat atau mungkin bisa konsultasi dokter dengan yang cocok, akhirnya kita bisa sembuh dan seterusnya. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Maka dia mengeluh atau tidak mengeluh pun, orang-orang yang tidak beriman ini tetap dia harus melalui proses cobaan itu. Beda dengan orang beriman tadi, dia tahu ada prosesnya maka dia bisa melaluinya. Seperti itu gambarannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menguji hambanya itu dengan memberikan gambaran atau memberikan pelajaran pada dia, meninggikan derajatnya, mengampuni dosanya dan memastikan akan ada jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Kemudian dikatakan di ayat ketiga, ingatlah ketika Allah menjadikan kalian mengantuk semuanya sebagai suatu penentraman darinya. Saya pernah jelaskan ini pertemuan yang lalu ya. Jadi pada saat sahabat tidur di malam perang Badar, besok mau perang Badar, mereka sempat ya turun hujan yang lembut, gerimis gitu kan. Yang karena lembutnya air hujan turun itu akhirnya membuat tanah-tanah di sekitar mereka basah, ya tapi basahnya tidak becek, kemudian membuat mereka mengantuk. Kata Allah, dan ingatlah ketika Allah menjadikan kalian semua mengantuk sebagai suatu penentraman darinya. Ini juga pelajaran, berarti orang kalau ngantuk itu sebuah nikmat sebenarnya, ya, sebuah nikmat. Karena dia ngantuk itu sama dengan kalau orang lapar. Kalau kita lapar, tandanya berarti kita butuh makan, tubuh kita butuh. Ngantuk itu berarti kita butuh istirahat, kan gitu. Otomatis. Berarti itu rahmat dari Allah untuk menenteramkan jiwa seseorang. Dan subhanallah, setakut apapun seseorang itu, pada saat dia mengantuk, itu hilang takutnya. Pada saat dia mengantuk, hilang takutnya. Allah SWT menurunkan ngantuk di sini untuk para sahabat di perang Badar untuk penentraman ya dari Allah, dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hati kalian dan memperteguh dengannya telapak kaki kalian. Artinya di sini banyak sekali pelajaran dari hujan. Allah buat mereka ngantuk. Lalu dengan hujan itu Allah sengaja membersihkan dosa-dosa mereka. Sebagaimana dalam doa iftitah kan, ya, waghsilni bil ma'i wath thalji wal barad, ya, dan bersihkanlah saya dari dosa-dosa saya dengan air, ya, dengan air dingin, dengan salju. Itu termasuk berarti dengan turunnya hujan yang Allah turunkan ini bisa membersihkan dosa-dosanya atau dosa mereka. Kemudian Allah juga memberikan ketentraman di dalam hati mereka.
dan menghilangkan dari mereka gangguan-gangguan syaitan. Sebagian ulama mengatakan kalau hujan sedang turun, itu syaitan-syaitan tidak leluasa menggoda, sebagaimana leluasa kalau hujan sedang tidak turun. Umumnya orang kalau hujan lagi turun itu tidak berpikir bermaksiat, ya. Akan banyak tertutup jalan-jalan dia, susah untuk keluar, gitu kan. Mereka mau lebih senang dalam rumah. Kadang-kadang kalau suara guntur atau petir, ada petir, mereka ketakutan. Jadi di sini turunnya hujan itu sebuah rahmat dari Allah untuk menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dan menguatkan hati kalian. Artinya setelah istirahat bangun dari tidur itu lebih kokoh hatinya, lebih siap untuk menghadapi peperangan dan memperteguh dengannya telapak kaki kalian. Sudah saya jelaskan ini. Jadi pada saat itu pasukan Nabi SAW ada di Udwatil Dunya, lebih dekat dengan Madinah, dan orang-orang kafir di Udwatil Quswa. Batas antara mereka cuma sebuah gunung. Jadi mereka pun tidak saling tahu kalau ada di sebelah masih satu sama yang lain gitu. Di tempat Nabi SAW dan para sahabat turun hujan gerimis sedikit, lembut gitu, membuat tanah padang pasir itu akhirnya basah semua, tapi basahnya basah sedikit, seperti kalau kita cuma percik-percikin air saja. Padang pasir itu kalau tidak dibasahin, maka berat langkah kaki seseorang, makin capek dia jalan. Beda dengan kalau kita jalan selain di padang pasir. Begitu pula sebaliknya, kalau seandainya dia terlalu basah, sama akan berat juga langkah. Di tempat pasukan kafir, Allah turunkan hujan yang lebat sebelah gunung saja. Hujan yang lebat membuat semua kemah mereka basah, baju mereka basah, padahal mereka pakai baju perang pada saat itu, baju-baju besi, basah semua. Kemudian becek tanah-tanah mereka sehingga makin berat langkah kaki mereka pada saat itu. Ini yang Allah maksudkan dengan Allah memperteguh dengannya telapak kaki kalian. Di ayat ke-12, ingatlah ketika Tuhan kalian mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku, kata Allah kepada para malaikat, akan bersama kalian. Di sini berarti juga penjelasan bahwasanya Allah berbicara, ya, Allah berbicara. Ya, sebagaimana Allah juga jelaskan tentang Nabi Musa alaihissalam dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah benar-benar mengajak bicara Musa, dan ini pemastian bahwasanya Allah itu berbicara. Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Artinya jalankan tugas kalian untuk menolong orang-orang yang beriman. Aku akan masukkan ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka perintah Allah kepada para malaikat, maka penggallah, ya, kepala-kepala mereka dan pancunglah potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Ini nanti akan kita jelaskan di makna tafsirnya insyaallah pada saat kita jelaskan sabda Nabi SAW tentang bagaimana membedakan antara korbannya manusia dan korbannya malaikat. Di ayat 13, ketentuan yang demikian itu adalah karena sungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya. Mereka menentang Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya Allah amat keras siksaannya. Ayat ke-14, itulah hukuman di dunia yang akan menimpa atas mereka, maka rasakanlah ya hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir akan disiapkan azab yang pedih atau azab neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda untuk menjelaskan tadi tafsir daripada surah atau ayat tadi yang ke-12, ayat ke-12, di mana Allah SWT perintahkan para malaikat untuk memenggal leher-leher orang kafir dan memotong ujung-ujung jari tangan mereka. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih kepada para sahabat, apakah kalian ingin melihat perbedaan korban kalian dengan korban para malaikat di perang Badar? Ini setelah selesai peperangan ya. Lihatlah leher dan tangan mereka yang terlihat tanda terbakar api, berarti korbannya malaikat. Karena malaikat berperang dengan pedang yang pedang itu terlapiskan dengan api neraka. Para sahabat berkata, kami pun memeriksa para korban Quraisy pada saat itu dan kami temukan seperti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi seperti yang Nabi SAW sampaikan, memang benar-benar tangan mereka itu terputus, ya. Salah satu dari sahabat berkata, saat aku akan memenggal kepala salah seorang kafir Quraisy, jadi sudah duel, kemudian pedangnya orang kafir itu jatuh,
Baru dia mau penggal lehernya orang kafir ini, dia bilang tiba-tiba saja kepalanya terputus sendiri. Dan aku menyadari kalau bukan aku yang membunuhnya. Setelah selesai peperangan dan Nabi SAW sampaikan tadi bahwasanya beda antara korban kalian dengan korban malaikat yang lehernya ada ya bekas terbakar api, maka sahabat ini pun memperhatikan ternyata memang korban yang tadi dia ingin bunuh itu memang ditebas atau dibunuh oleh malaikat. Seorang sahabat lain berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulnya Allah, aku sempat mendengar ya, di kancah peperangan, di medan peperangan, ada suara yang berkata, majulah wahai Haizub, majulah wahai Haizub. Nabi SAW bersabda, itu suara salah seorang malaikat yang memanggil sahabatnya. Jadi ini betul-betul ada penyampaian wahyu kepada kita, bahwasanya malaikat terlibat dalam peperangan Badar. Para malaikat ikut perang Badar dan belum pernah ikut peperangan secara langsung sebelum atau sesudah perang Badar. Di sini maksudnya secara langsung bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat di Hunain sempat hadir tapi tidak ikut dalam kancah peperangan, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat. Nanti kita jelaskan di perang Hunain itu. Khabbab bin Alham radhiyallahu anhu ada seorang sahabat yang bernama dari Arabia, dari Al-Arabi atau orang padang pasir ya, orang Badui, bercerita tentang dirinya yang saat itu belum muslim dan menyaksikan peperangan dari kejauhan ya, yang pada saat itu dia yakin sekali melihat jumlah orang kafir dan orang musyrik, maka dia mengatakan pastilah ya, orang musyrik Mekah akan menang pada saat melihat jumlahnya. Dia bilang, aku dikejutkan dengan hanya beberapa saat saja, tiba-tiba Quraisy sudah kocar-kacir, lalu aku berkata, demi Allah sungguh aku belum pernah melihat keajaiban seperti hari ini, jumlah dan kekuatan yang besar berlarian seperti wanita. Khabbab bin Alham radhiyallahu anhu masuk Islam setelah perang Khandaq atau perang Ahzab. Saat akan masuk Islam, ia memasuki kota Madinah dan berusaha mengumpulkan informasi tentang muslimin. Saat Nabi SAW melihatnya, lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, wahai Khabbab, bukankah kamu yang telah menyaksikan perang Badar dan berkata saat melihat Quraisy kalah, aku dikejutkan dengan hanya beberapa saat saja, tiba-tiba Quraisy sudah kocar-kacir. Aku berkata, demi Allah, sungguh aku belum pernah melihat keajaiban seperti hari ini, jumlah dan kekuatan besar berlarian seperti wanita. Lalu ini ceritanya Khabbab bin Alham tadi ini orang yang baru mau masuk Islam ya, baru mau masuk Islam. Dan pada saat dia mau masuk Islam setelah perang Ahzab, nanti kita jelasin di perang Ahzab itu, perang Khandaq, Khabbab ini sempat menemui Nabi SAW. Baru ketemu belum ngobrol, Nabi sempat ucapkan kalimat yang dia ucapkan, yang pada saat itu Khabbab sedang berada di atas sebuah pohon kurma, ya dekat dengan kancah peperangan. Dia sempat menyaksikan peperangan itu, dia lihat dari pohon tersebut karena cukup tinggi. Dan dia lihat pasukan Quraisy yang banyak jumlahnya, pasukan muslimin yang sedikit, karena 1000 banding 313 orang, 314 dengan Nabi SAW. Maka dia bilang, pastilah pasukan ini yang benar, menang, jelas pakai kuda, senjatanya lebih rapi dan segalanya. Dia bilang, baru beberapa saat saja saya menyaksikan peperangan, tiba-tiba sudah kocar-kacir lari semua orang Quraisy. Dan dia mengucapkan kalimat tadi itu, demi Allah, sungguh aku belum pernah melihat keajaiban seperti hari ini. Maksudnya, dia heran zaman dulu tuh kalau peperangan, karena senjatanya ya pedang, manual sekali gitu kan. Maka lama peperangan itu, lama satu orang bunuh satu orang yang lain itu butuh waktu. Ya apalagi kalau membunuh sekian ratus atau ribu orang itu nggak mudah. Nggak ada senjata pemusnah kayak sekarang bisa dengan bom mati sekian banyak orang dalam hitungan detik, itu nggak ada. Maka tidak ada peperangan selesai cepat pada saat itu. Minimal peperangan itu bisa terjadi sampai 3 hari. 2 hari baru selesai peperangan itu. Itu pun kalau memang mereka memangkas peperangan itu ya. Kalau tidak bisa seminggu peperangan itu terjadi, bisa sebulan, sebagaimana nanti akan dalam atau kita belajar dalam peperangan Nabi SAW setelahnya. Pada saat bertemu dengan Nabi, Nabi mengatakan, wahai Khabbab, bukankah kamu pada saat perang Badar terjadi berkecamuk dan kamu lihat pasukan Quraisy dan melihat pasukan muslimin, kamu sempat berkata di atas pohon kurma yang kamu ada, aku dikejutkan dengan beberapa saat saja, tiba-tiba Quraisy sudah kocar-kacir. Dia ucapkan dalam dirinya sendiri, tidak ada orang lain yang tahu. Lalu aku berkata, kata Khabbab di dirinya pada saat itu, demi Allah sungguh aku belum pernah melihat keajaiban seperti hari ini,
jumlah dan kekuatan lebih besar berlari seperti wanita. Khabbab kaget, ya, karena antara perang Badar sama perang Khandak ini bisa 5-6 tahun jaraknya. Dan pada saat itu dia sendirian mengucapkan di atas pohon dan tidak pernah dia ceritakan ke orang kalimat yang sama itu. Maka dia kaget waktu Nabi SAW ucapkan seperti kalimat dia, langsung dia bilang, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Saya bersaksi, ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan engkau benar-benar utusannya. Demi Allah, kata Khabbab, aku belum pernah menceritakannya pada siapapun semenjak kejadian tersebut sampai hari ini. Dan anda bisa mengetahui apa yang telah aku ceritakan pada diriku beberapa tahun yang lalu, maka pasti anda adalah utusan Allah. Gak mungkin itu dikarang-karang. Kemudian salah satu yang tertawan dari kaum musyrikin Mekah adalah paman Nabi SAW yang bernama Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, nanti akan masuk Islam tentunya. Dan yang menawannya ini adalah Abdullah ibn Mas'ud. Perlu kita tahu, Abbas ini orangnya tinggi besar. Abbas radhiyallahu anhu orangnya tinggi besar. Jadi betul-betul postur tubuh yang besar sekali, ya. Bukan yang standar, ya. Sebagaimana sebagian ahli sejarah mengatakan antara Umar bin Khattab dengan Abbas ini ada kesamaan. Tapi Abbas tidak disebutkan tentang cirinya, cuma Umar bin Khattab kan disebutkan cirinya dalam beberapa buku sejarah, bahwasanya Umar bin Khattab kalau duduk di atas kuda kakinya sampai ke tanah, gitu kan. Jadi kalau kita sekarang ini setinggi-tingginya kita anggaplah 2 meter tingginya. Kalau kita duduk di atas kuda kaki kita paling tinggi sampai di perutnya kan? Ya, ada nggak di sini yang kakinya bisa sampai ke tanah? Paling tinggi 2 meter pun tinggi seseorang. Ya, penunggang-penunggang kuda kita sekarang di dunia ini yang tinggi-tinggi kekar itu 2 meter tingginya, 190, 2 meter. Itu paling tinggi kakinya sampai di perut kuda. Ini bayangin kalau di atas kuda kakinya sampai di tanah itu. Seperti apa tingginya gitu kan. Nah, di sini sebagian ahli sejarah mengatakan Abbas ini sisi poster tubuh. Jadi Abbas, Khalid bin Walid dan Umar bin Khattab, ini 3 orang yang terkenal dengan poster tubuh yang besar sekali. Jadi bukan besar biasa, ya, memang di atas normal gitu, orangnya besar sekali. Maka yang terjadi pada saat perang Badar, yang menawan Abbas ini Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi yang terkenal kurus sekali, kecil sekali orangnya, gitu kan. Sampai-sampai pernah disebutkan waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, pernah kita jelaskan ini. Kemudian di awal-awal hijrah itu sempat Abdullah bin Mas'ud naik di sebuah pohon kurma, terus tertiup angin. Bajunya itu tersingkap, betisnya kelihatan, kecil betisnya, gitu kan, kurus sekali. Saking kecilnya betisnya, jadi bukan kecil yang biasa, ya, memang kecil sekali, kering gitu, kurus sekali. Sampai-sampai para sahabat tertawa, menertawakan betisnya. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tertawa dengan betisnya Ibnu Mas'ud? Demi zat yang aku di tangannya, maksudnya demi Allah, betisnya Ibnu Mas'ud ini di timbangan hari kiamat lebih berat daripada Uhud. Lebih berat daripada gunung. Jadi betisnya aja sudah berat sekali. Baik, inti bahasan adalah pada saat Abbas ini tertawan, yang menawan itu Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud ini memegang tangannya Abbas. Bayangin orang kecil memegang orang yang besar sekali, gitu kan. Jadi secara pandangan itu nggak normal. Dan Abbas ini teriak-teriak kesakitan. Abbas ini teriak kesakitan. Maka saat Abdullah bin Mas'ud memegang tangan Abbas, Abbas berteriak kesakitan dan para sahabat sangat kaget. Bagaimana bisa Ibnu Mas'ud menyakiti Abbas yang jauh lebih besar poster tubuhnya? Para sahabat ridwanullah alaihim mendatangi Ibnu Mas'ud dan bertanya padanya, bagaimana bisa engkau menawan dan mengalahkannya? Ibnu Mas'ud berkata, demi Allah, aku hanya memegang tangannya biasa saja dan ia langsung menyerah dan kesakitan, gitu kan? Para sahabat bertanya pada Abbas, terbalik, di balik tanya sekarang tanya Abbas, bagaimana bisa engkau menyerah pada Ibnu Mas'ud yang sangat kecil begini? Setelah masuk Islam, ya, Abbas maksudnya bagaimana bisa kau waktu perang Badar mengalah dan merasa kesakitan dipegang oleh ini Abdullah bin Mas'ud yang sangat kecil? Kata Abbas, demi Allah, saat dia memegang tanganku, aku benar-benar merasa sakit dan seakan-akan tanganku akan patah, gitu kan. Di sini ada juga riwayat lain yang menjelaskan, ya, Abbas berkata, aku melihat seseorang yang badannya lebih besar daripada aku berlipat ganda, yang memegang tanganku sehingga aku kesakitan. Jadi di sini kesaksian Abbas melihat malaikat, yang melihat malaikat. Tapi waktu itu memang belum masuk Islam. Umumnya memang yang melihat keajaiban seperti ini Allah perlihatkan ayatnya orang-orang yang belum beriman.
Kita juga perlu ambil pelajaran di sini, kata ulama adalah para malaikat bukan hanya sekedar ikut pada saat itu di perang Badar untuk membunuh orang-orang kafir, tapi juga ikut menawan mereka. Tapi para sahabat tidak melihatnya. Jadi pada saat Abbas kesakitan tadi, itu sebenarnya Abbas melihat sosok yang lebih besar daripada dia, gitu kan, yang memegang dia dan dia kesakitan. Tapi manusia yang lain, sahabat melihat kayak Abdullah bin Mas'ud yang megang, gitu kan, kesannya begitu. Kemudian poin yang lain adalah keadaan korban perang Badar dari kaum musyrikin. Ini juga sebuah pelajaran besar ya. Jadi kalau satu waktu berkecamuk pun jihad di jalan Allah yang benar sesuai dengan fatwa para ulama, gitu kan, tidak ada syubhat di dalamnya, maka kita harus yakin setiap masuk di kancah peperangan dan niatnya untuk meninggalkan kalimat Allah pasti akan menang dengan izin Allah. Pasti akan menang dengan izin Allah. Kasus nanti kita akan pelajari di perang Uhud. Semestinya kemenangan ada di tangan muslimin. Tapi karena ada beberapa orang sahabat yang sengaja tidak mengikuti titah Nabi SAW, maka terjadi kekalahan setelahnya. Tapi setelah itu pun Nabi SAW membentuk perang baru yang akhirnya memenangkan kaum muslimin. Kita lihat sekarang poin tertentu. Saya susun di tulisan saya ini keadaan korban perang Badar dari orang-orang musyrik. Seperti apa keadaan mereka. Nabi SAW memerintahkan sahabat agar mengumpulkan jenazah para orang-orang kafir Quraisy dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang kering. Lalu Nabi SAW melihat ke para tawanan dan mendapati 2 orang dari mereka yang merupakan musuh terbesarnya Islam, ya, dan juga Nabi SAW. Jadi dia musuh, mereka ini 2 orang yang masih tertawan, yang belum terbunuh, ada musuh besarnya Islam dan juga musuh Nabi SAW. Paling benci dengan Islam dan benci dengan Nabi SAW. Mereka berdua itu adalah An-Nadhr ibn Harith. An-Nadhr ibn Harith ini adalah orang yang telah turun padanya ada 7 ayat Al-Quran. Semua turun kepada dia, menghardik dia. Jadi semuanya ini yang berbicara. Kalau Bapak Ibu baca ayat Asatirul Awwalin, Asatirul Awwalin. Asatir ini cuma dongeng-dongeng orang dulu, itu artinya. Semua ayat yang mengucapkan Asatirul Awwalin, ada 7 ayat dalam Al-Quran itu turun kepada An-Nadhr bin Harith. Karena dia dulu ditugaskan oleh orang-orang Quraisy, dibayar. Tugasnya dia adalah mengalihkan pengikut Nabi SAW. Ya, karena Nabi kalau sebutin ayat orang pada dengar. Maka dia datang kemudian dia membual, dia buat syair-syair yang mau menyerupai Al-Quran, gitu kan. Sehingga akhirnya mau dengan rencana mau menarik orang-orang agar pindah dari mendengar Nabi SAW kepada dia. Tapi itu pun tidak berhasil ya. Karena di awal-awal ada orang-orang yang sempat beralih yang belum masuk Islam. Setelah itu mereka jenuh dengan syair-syair lalu meninggalkan An-Nadhr ibn Harith ini. Dia sempat berkata di Mekah, sering kali dia ucapin depan Ka'bah, kalau Muhammad membuat kisah-kisah dongeng, kisah tentang Nabi Yusuf, dia bilang menurut dia ini, Sayyidina Nadhr bin Harith, itu kisah dongeng Nabi Yusuf, Nabi Nuh, kisah-kisah dongeng orang-orang sebelum kita. Saya pun bisa berbohong dan berdongeng, dengarkanlah ini. Lalu dia karang-karang cerita gitu. Nabi SAW menerangkan para sahabat perilaku An-Nadhr terhadap beliau dan Islam. Lalu Nabi SAW mengatakan, bunuhlah dia. Maka para sahabat pun membunuhnya. Di sini perlu kita tahu satu hal. Nabi SAW adalah orang yang sangat penyayang, luar biasa gitu. Nabi SAW ini orang yang sangat penyayang. Kata Allah SWT, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Hai Muhammad, kalau seandainya kau tidak punya sifat lemah lembut hatimu itu, ya seperti yang kau miliki sekarang, maka orang akan bubar, tidak jadi pengikutmu lagi. Nabi SAW bisa dikatakan sangat membatasi, tidak pernah membunuh orang, tidak pernah memukul orang. Bahkan di dalam peperangan-peperangan ini pun kita lihat belum ada peperangan Nabi SAW yang beliau membunuh orang secara langsung, menusuk orang secara langsung, tidak pernah. Tapi nanti akan ada di perang Uhud beliau melempar tombak ya, tertuju ke arah salah satu orang Quraisy yang cuma menyambar sedikit lehernya dan luka. Tapi dia meninggal orang itu karena lemparan tombak Nabi SAW. Dan kata Nabi SAW ya dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, sungguh murkahnya Allah memuncak pada orang yang dibunuh oleh nabinya, maksudnya oleh Nabi Allah SWT. Makanya Nabi SAW tidak pernah bunuh orang. Tetapi perlu kita tahu, ini ada batasan yang Allah SWT berikan. Beda dengan kalau kasuistik, ada orang yang memang harus dibunuh, nggak bisa enggak, gitu kan? Harus dibunuh, nggak bisa enggak. Seperti kasus hadirnya orang-orang kafir di kancah peperangan, dan di antara mereka memang ada yang kalau tidak dibunuh pasti dia membunuh orang Islam, gitu kan? Atau kalau dilepaskan dari tawanan,
maka dia akan membangun kekuatan baru yang akan memerangi Allah dan Rasulnya atau agama Allah dan juga Rasul Muhammad SAW. Maka di sini Nabi SAW suruh bunuh dengan wahyu dari langit. Memang orang ini sesuai dengan perintah Allah harus dibunuh. Jadi di sini bukan berarti Nabi suruh bunuh berarti Nabi SAW itu kejam, bukan itu. Karena beliau sangat lemah lembut orangnya, sangat baik. Beliau bahkan waktu dicekik dengan orang Yahudi, pernah saya jelasin riwayatnya, karena nagih utang, beliau masih tetap tenang, beliau tidak marah, tidak emosi gitu kan. Sampai-sampai akhirnya banyak orang masuk Islam karena akhlak beliau SAW. Tapi di kancah peperangan berbeda. Di kancah peperangan berbeda. Kalau memang sudah ditahu orang ini akan memerangi Islam, gitu kan, maka memang harus dibunuh. Tapi bunuh pun dengan cara yang benar. Artinya setelah dibunuh mati selesai, gitu kan. Tidak ada mutilasi dalam Islam, nggak dipotong tangannya, nggak dipotong kupingnya dan seterusnya. Jadi kita sedang berbicara masalah peperangan, maka pasti akan ada prosesi seperti ini. Lalu Nabi SAW melihat ke arah pemimpin orang kafir yang kedua, yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid. Lalu Nabi SAW bersabda, apakah kalian tahu apa yang telah dilakukan olehnya? Orang ini buat apa? Ialah yang telah menumpahkan di atas tubuh dan kepalaku kotoran unta pada saat sedang sujud di depan Ka'bah. Jadi satu hari Nabi SAW lagi sujud, ini Uqbah ini datang kemudian membawa kotoran unta banyak sekali di sebuah tempat dan bau luar biasa. Lalu Nabi SAW lagi sujud nih, bayangkan kalau orang lagi duduk mungkin masih lebih ringan. Sujud menghadap kepada Allah Azza wa Jal, itu disiramin kotoran unta tadi. Dan Nabi SAW tidak membantah, tidak melawan, tetap sujud, selesaikan sholatnya lalu pergi. Nabi SAW tidak bantah. Tapi Nabi SAW memang sempat mengancam bahwasanya akan datang hukuman sesuai dengan perbuatan. Ia juga pernah suatu hari saat aku sedang sujud depan Ka'bah meletakkan telapak kakinya di atas leherku sampai aku merasa akan mati. Jadi di awal-awal Islam sempat Uqbah datang dengan kesombongannya karena dia tahu Nabi SAW tidak punya kekuatan pada saat itu dan dia akan ditolong oleh orang-orang Quraisy kalau berkelahi dengan Nabi misalnya. Maka Nabi lagi sujud nih, diinjakkan kakinya ke telapak leher Nabi SAW yang mulia ya. Dan akhirnya sampai Nabi mengatakan seakan-akan saya mau mati karena orang lagi sujud diinjak dari belakang, ya kan, diinjak dengan keras lehernya. Mendengar pernyataan Nabi SAW tadi, maka Al-Haim bin Thabit radhiyallahu anhu segera bangkit lalu membunuh Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah sempat berkata, mengapa kalian harus membunuhku sementara aku termasuk satu tawanan kalian dan tawanan lainnya kalian biarkan? Maka para sahabat menjawab, karena engkau telah melakukan begini dan begitu. Dijelaskan kenapa dia dibunuh. Kedua orang tersebut pun diseret ke sumur kemudian ditumpukan bersama dengan jenazah orang-orang kafir yang lainnya. Perlu juga ditahu satu hal, semua jenazah orang-orang kafir ini terkumpul di sumur tersebut kecuali Umayyah bin Khalaf. Tadi yang dibunuh oleh Bilal, ya, bekas tuannya Bilal. Karena jasadnya pada saat ditarik sudah membusuk dan sebagian daging tubuhnya sudah berjatuhan. Maka Nabi SAW mengatakan biarkan saja dia. Lalu para sahabat melemparinya dengan batu hingga tubuhnya tertutup dengan batu tersebut. Setelah itu Nabi SAW lalu menuju ke sumur dan bersabda, ya, menuju ke sumur tadi yang bertumpuk orang-orang kafir itu, wahai Abu Jahal ibn Hisham, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, wahai Walid bin Utbah. Ini korban-korban orang kafir ya. Abu Jahal yang sudah mati kita sudah ceritain bagaimana proses ya pada saat dia diserang oleh dua anak muda Quraisy, orang muda Ansar. Nanti kan kita jelaskan prosesi kematiannya masih ada insyaallah. Kemudian Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah ini adalah ayah, paman dan saudara kandungnya Hindun. Hindun ini istri daripada Abu Sufyan. Dan nanti dengan matinya tiga orang ini yang menyebabkan Hindun membayar budak laki-laki yang akan membunuh Hamzah di perang Uhud sebagaimana kita jelaskan. Tapi Nabi SAW sebutin satu namanya, wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, wahai Walid bin Utbah, wahai Abu Bukhturi bin Hisham, wahai Uqbah bin Mu'aid, wahai Nadar bin Harith. Lalu Nabi SAW sebutkan satu persatu nama mereka, gitu kan? Lalu beliau bersabda, apakah kalian benar-benar telah menemukan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian? Sungguh kata Nabi, aku telah menemukan apa yang Tuhanku janjikan. Artinya Allah berikan kemenangan. Umar bin Khattab berkata, wahai Rasulullah, bagaimana bisa anda mengajak ngobrol mereka sementara mereka telah mati dan membusuk? Kata Nabi SAW menjawab, demi Allah wahai Umar,
sungguh mereka lebih jelas mendengarkanku daripada engkau sekarang mendengarkan aku berbicara, tapi mereka tidak bisa menjawab. Maksudnya ruhnya mereka Allah sengaja memperdengarkan ya perkataan Nabi SAW sebagai bentuk mukjizat dan penghinaan terhadap orang-orang kafir tadi. Yang selama ini kalian perangin Allah dan Rasulnya, ini sekarang kata Nabi SAW, lihatlah buktinya siapa yang benar dan siapa yang salah. Di sini saya katakan ada sebuah poin juga, renungilah bahwa sekali pertempuran saja maka hampir seluruh pimpinan orang-orang kafir yang tadinya menyakiti Nabi SAW di Mekah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala mati semua, ya mati. Jadi pimpinan-pimpinan yang utamanya semua meninggal pada saat itu, ya semua meninggal. Tinggal ada dua nanti yang tertinggal, ada Abu Sufyan yang sempat kembali ke Mekah dan yang sempat selamat dengan kafilah. Ya, sebagian ahli sejarah mengatakan kalau Abu Sufyan ikut pun di perang Badar mungkin pada saat itu akan terbunuh. Tapi memang di sini dengan izin Allah dia bisa selamat. Dan ada Abu Lahab, paman Nabi, dari Abu Lahab pun akan kita lihat nanti pada saat mereka pulang ke Mekah sisa pasukan Quraisy ini, Abu Lahab pun akan mati dengan penyakit yang mengenaskan sekali sampai anak-anaknya pun tidak ada yang mau urus jenazahnya. Nabi SAW lalu mengirim berita ke kota Madinah tentang kemenangan mereka. Sementara di Mekah orang-orang yang pertama mendapatkan berita kekalahan Quraisy adalah seseorang yang bernama Haisuman bin Abdullah Al-Khuzai, yang pada saat ia masuk kota Mekah maka masyarakat Mekah bertanya tentang berita peperangan di Badar, yang pada saat itu mereka sama sekali tidak berpikir kalau Quraisy akan dikalahkan, apalagi mayoritas pimpinan mereka akan mati. Maka ia menjawab, telah terbunuh Abu Hakam. Abu Hakam ini maksudnya Abu Jahal bin Hisham, telah terbunuh Abul Bukhturi, telah terbunuh Uqbah, Syaibah. Lalu dia menyebutkan korban-korban yang terbunuh pada saat perang Badar. Orang-orang Quraisy pun tidak percaya, nggak mungkin pimpinan-pimpinan mereka semua terbunuh dengan pasukan lengkap 1000 orang melawan cuma 300 orang, nggak mungkin gitu. Safwan bin Umayyah bin Khalaf, perlu digarisbawahi ya, Umayyah bin Khalaf ya, tadi yang terbunuh bekas tuannya Bilal yang membusuk badannya tadi di perang Badar itu, dilemparin batu sahabat-sahabat terbentuk seperti kuburan. Ada anaknya bernama Safwan, di Mekah nggak ikut perang. Saat itu sedang duduk depan Ka'bah karena tidak percaya, ia berkata pada Quraisy, tanyakan tentang aku. Haisuman berkata, jelas Safwan sedang duduk depan Ka'bah. Safwan nggak percaya ini kalau ayahnya mati, Abu Jahal mati, dia nggak percaya semua. Ya Syaibah, Rabi tadi, Walid, semua mati, nggak mungkin, dia nggak percaya. Lalu dia bilang, coba tanya kepada Haisuman yang bawa berita tuh, mana Safwan? Safwan bagaimana? Kalau dia bilang Safwan juga mati, berarti dia bohong, sebab saya ada di sini. Dan Haisuman tidak tahu kalau Safwan ya tidak ada dalam peperangan gitu kan. Tapi Haisuman ini tahu keadaan pasukan di sana gitu kan. Dia pulang dari peperangan. Maka berkata Haisuman, tentu Safwan ada di sini, duduk depan Ka'bah, dia nggak ikut perang, gitu kan. Berarti pada saat itu jelas Haisuman ini tidak berbohong, tidak berbohong. Pada saat itu masyarakat Mekah masih bingung, mereka berada dalam dua kondisi, ada yang percaya, ada yang tidak, gitu kan. Setelah sisa pasukan yang terkalahkan dari Mekah balik dalam kondisi banyak di antara mereka yang terluka dan semuanya sepakat menyampaikan kekalahan, barulah seluruh masyarakat Mekah percaya bahwasanya kekalahan telah menimpa mereka. Kita masuk ke poin yang lain, substansial yang lain adalah kasus Abu Sufyan dan Abu Lahab. Setelah perang Badar, maka yang tertua di Mekah tertinggal Abu Sufyan dan Abu Lahab. Sisa penduduk Mekah masih muda, semuanya juniornya mereka lah ya. Ini sudah senior. Levelnya Abu Lahab sama Abu Sufyan ini kayak Abu Jahal, Rabi'ah tadi, Umayyah, semua sudah mati, nggak ada lagi, gitu kan. Saat itu Abu Sufyan mengambil alih kepemimpinan Mekah dan berkata dengan suara keras pada masyarakat Mekah, jangan ada yang bersedih dan menangis serta berduka. Juga jangan ada yang menebus tawanan sampai atau sehingga kaum muslimin merasa senang dan tamak terhadap kita. Abu Lahab waktu itu sedang duduk ya di sekitar Ka'bah, tepatnya di majelis atau di rumah Abbas bin Abdul Muttalib yang pada saat itu sedang menjadi tawanan kaum muslimin bersama istrinya Abbas yang bernama Ummu Fadl. Dengan harapan Ummu Fadl memiliki informasi lebih akurat karena dia dari suku Abdul Muttalib. Di sekitar majelis tersebut terdapat seseorang yang sedang menjelaskan kejadian perang Badar pada mereka berdua dengan gamblang. Abu Lahab sempat bertanya, lalu siapa dari muslimin yang paling menyusahkan kalian di kancah peperangan? Orang itu berkata, seseorang yang meletakkan bulu merpati pada dadanya. Saat kami bertanya, siapakah dia? Orang-orang itu pun berkata, ia adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi ceritanya lagi orang-orang yang
pulang dari peperangan yang kalah nih, pada ceritain, yang ini cerita sama keluarganya, cerita sama temannya, cerita sama ini. Termasuk diceritain adalah Abu Lahab tadi, ya, di majelis di depan Ka'bah. Orang tersebut lalu melanjutkan ceritanya bahwa telah datang pada kami orang-orang yang menggunakan pakaian putih yang sangat perkasa dan tidak seorang pun dari kami yang mampu melawan mereka. Saat itu terdapat seorang bekas, ya, bekas budaknya Abbas, ya, mantan budaknya Abbas atau Maula yang bernama Abu Rafi' telah masuk Islam, hanya saja dia menyembunyikan keislamannya. Yang tiba-tiba pada saat mendengar cerita tersebut bilang, oh itu malaikat yang turun. Jadi pada saat lagi berkecamuk cerita ini, tiba-tiba ada mantan bekas budaknya Abbas yang sudah masuk Islam sebelumnya tapi menyembunyikan Islamnya. Lalu dia mengatakan waktu diceritain tadi ada orang-orang baju putih datang di perang itu dan tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kami. Dia bilang itu malaikat yang turun. Abu Lahab tiba-tiba marah dan berkata, kamu pun mendukung mereka. Dan Abu Lahab memukulinya dengan sangat keras. Jadi dipukul budak tadi itu dengan sangat keras. Ummu Fadl istrinya, ya, Abbas, ya, yang juga tuannya laki-laki yang budak ini yang sudah dibebasin, itu berusaha melepaskan Abu Rafi' dari pukulan Abu Lahab, karena Abu Lahab terus saja memukulinya sampai banyak keluar darah. Ummu Fadl lalu mengambil sepotong kayu dan memukuli kepala Abu Lahab dan akhirnya membuat kepalanya terluka. Jadi ini kisah tentang Abu Lahab nih. Bagaimana Abu Lahab pada saat itu marah dengan seorang budak Abbas yang seakan-akan mendukung kaum muslimin. Memang betul dia sudah Islam. Dan dia bilang itu malaikat yang turun pada saat diceritakan ada orang yang pakai baju putih dan sangat perkasa tidak terkalahkan. Waktu dia pukul-pukul budak ini sampai berdarah-darah, Ummu Fadl istrinya Abbas, ya, tentu nanti semua ini masuk Islam. Ini waktu itu mau membela budaknya ini, ya, mantan budaknya ini, dan dia tidak bisa karena perempuan, hanya diambil kayu dipukul kepalanya Abu Lahab sampai akhirnya terluka. Karena luka pada kepala Abu Lahab itu akhirnya dia jatuh sakit. Jadi dipukul sama Ummu Fadl, akhirnya luka, berdarah, dan dia jatuh sakit gara-gara pukulan tersebut. Ia bertambah parah karena beban pikiran yang sangat berat atas kekalahan orang-orang Quraisy di Badar. Pada akhirnya ia ditimpa penyakit yang membuat semua orang menjauh darinya karena di tubuhnya keluar penyakit kulit yang mengeluarkan bau yang busuk, gitu kan, dan luka di kepalanya tadi membusuk. Tidak ada orang yang mau mendekati dia. Ada dua riwayat yang menjelaskan. Yang pertama adalah 2 hari setelah kejadian tersebut, gitu kan. Ada riwayat lain mengatakan sepekan setelah pemukulan kepala Abu Lahab itu. Dan setelah kasus Badar dan luka di kepalanya, Abu Lahab mati dalam kondisi sangat mengenaskan, sampai tidak seorang pun mau mendekatinya dan memandikannya, termasuk anak-anaknya sendiri, karena khawatir tertular penyakit Abu Lahab. Sebagian Quraisy lalu mengingatkan anak-anak Abu Lahab agar tidak meninggalkan jasad ayah mereka karena jasadnya sudah membengkak. Namun anak-anak Abu Jahal yang menjawab, ya, anak-anak Abu Lahab menjawab, ada kekeliruan tulisan. Anak-anak Abu Lahab lalu menjawab, kami khawatir terjangkit penyakit ayah kami, yang akhirnya mereka menyiramkan air dari jarak jauh dan melemparkan bebatuan ke jasad ayah mereka di dalam rumahnya hingga akhirnya tertutup. Dan begitulah proses matinya Abu Lahab. Jadi mati dalam kondisi yang sangat mengenaskan sampai anaknya pun tidak ada yang mau mengurus jenazahnya. Jadi itu kisah tentang Abu Sufyan yang mengambil alih kekuatan di Mekah dan kisah matinya Abu Lahab. Berarti kesimpulannya adalah tinggal satu orang yang hidup pada saat itu yang bisa memimpin Mekah, itulah Abu Sufyan. Tentu nanti di akhirnya di pembebasan kota Mekah dia akan masuk Islam. Kita masuk ke kisah lain, kisah Suhail bin Amr. Suhail bin Amr adalah salah satu tawanan Badr, ya, dari orang-orang Quraisy. Saat di zaman jahiliyah ia seorang khatib yang sangat mahir, artinya penceramah, ya, yang memiliki orasi yang luar biasa, gitu. Dan sering kali memerangi Islam juga Nabi Muhammad SAW dengan khutbah-khutbahnya. Umar bin Khattab sempat melihat Suhail bin Amr, ya, berada dalam tawanan. Ia pun senang dan berkata pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, di dalam tawanan ada Suhail bin Amr. Nabi SAW mengatakan, iya, aku sudah mendapatkan beritanya. Umar bin Khattab berkata, izinkan aku membunuhnya wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, biarkan saja dia hidup. Umar bin Khattab, kalau begitu izinkan aku menjatuhkan semua giginya, ya, agar mulai hari ini dia tidak berkhutbah lagi memerangi anda. Nabi SAW bersabda pada Umar bin Khattab, biarkan ia wahai Umar.
mungkin saja ia akan menjadi petunjuk kebaikan pada saat orang-orang membutuhkannya. Di sini Umar bin Khattab belum menangkap nih sinyal Nabi itu apa gitu kan. Ternyata ada wahyu yang menyampaikan. Jadi orang ini masuk Islam setelah itu. Yang masuk Islam setelah itu, ternyata di sini ya, ahli sejarah saya coba kumpulin datanya nih adalah apa yang telah Nabi SAW sampaikan pada Umar bin Khattab benar terjadi pada saat di Mekah itu terjadi pemurtadan besar-besaran ya. Jadi bukan cuma di Mekah tapi sekitar kota-kota di Jazirah Arab itu banyak orang yang murtad meninggalkan agama Islam pada saat Nabi SAW meninggal dunia gitu kan. Pada saat Nabi meninggal dunia dan pada saat itu Suhail bin Amr sudah masuk Islam dan dia berhasil menenangkan terutama seluruh penduduk Mekah agar tidak meninggalkan agama Islam dengan pidato-pidatonya. Jadi ternyata dengan dia pidato akhirnya bisa orang-orang bertahan dengan Islam. Kalau Umar bin Khattab jatuhkan giginya pada saat itu, gitu kan, dia nggak bakal bisa pidato lagi gitu. Tapi di sini juga pelajaran ya, bagaimana Umar bin Khattab itu radhiyallahu anhu sangat luar biasa dengan Islam ya, sangat tegas dengan masalah Islam dan inilah penyebab utama kenapa syaitan pun lari kalau mau melihat Umar, gitu kan. Jadi pernah Nabi SAW lagi duduk dengan istri-istri Nabi, kemudian istri Nabi bagi pada ngobrol suaranya keras gitu kan di depan Nabi. Waktu Umar bin Khattab masuk diam semua, nggak ada yang ngomong. Lalu kata Nabi SAW sambil tersenyum, selamat datang wahai Umar. Lalu kata Umar, ya Rasulullah kenapa anda tersenyum? Kata Nabi SAW, saya heran dengan perempuan-perempuan ini, maksudnya istrinya beliau kan gitu. Tadi waktu kamu belum datang Umar, suaranya tinggi, mengalahkan suara saya ya, waktu kamu datang semuanya diam. Umar menghadap ke Ummahatil Mukminin, ini istri-istri Nabi, salah satu kan anak beliau Hafsah kan. Kata Umar, wahai musuh-musuh Allah. Jadi perempuan dikatakan, wahai musuh-musuh Allah, apakah kalian gitu kan berani dengan Rasulullah SAW dan takut dengan saya gitu kan? Mestinya kalian harus lebih takut dengan Nabi, lebih segan gitu kan. Kata Ummu Salamah istri Nabi bilang dari dalam, dari belakang hijab, iya wahai Umar, karena Rasulullah lebih lembut daripada kamu. Kamu orangnya keras sekali gitu kan. Langsung Nabi SAW tidak tanggapi, Nabi mengatakan, wahai Ibnu Khattab. Ini disampaikan oleh Nabi SAW untuk kita semua pelajaran tentang bagaimana caranya membuat setan takut dengan kita. Di balik kasus, banyak manusia takut dengan setan. Ini di balik kasus, bagaimana setan buat takut dengan kita. Dan Nabi SAW beritahukan juga kepada Ummahatil Mukminin, istri-istri beliau pada saat itu, radhiyallahu anhum ajmain. Kata Nabi SAW, wahai Ibnu Khattab, demi zat yang aku, ya jiwaku dalam genggamannya. Kalau setan lihat kau lewat di sebuah lembah, kemudian dia lihat dia akan cari lembah lain karena takut bertemu dengan kamu. Apa alasannya? Karena ketegasannya. Halal halal, haram haram, nggak ada toleransi. Udah selesai. Dilarang dilarang, bunuh bunuh, gitu kan? Dia tidak main-main untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Umar bin Khattab inilah yang mengeluarkan fatwa dan ini perlu sekali untuk diterapkan, apalagi di zaman kita sekarang. Beliau mengeluarkan fatwa dan ini dipegangi oleh majlis ya mahkamah juga pengadilan di Saudi sekarang. Itu semua penyihir dipenggal lehernya. Enggak ada taubat bagi penyihir. Bagi Umar bin Khattab, kalau sudah menyihir, tangkap dipenggal. Selesai. Karena ternyata mereka memang sudah banyak merusak orang, gitu kan. Jadi tidak ada toleransi. Bahkan 1 tahun sebelum beliau meninggal, beliau mengirim surat kepada Abadah, salah seorang ulama tabi'in yang jadi gubernur beliau di Irak, bahwasanya bunuh semua penyihir laki-laki dan perempuan. Tidak boleh ada toleransi untuk mereka, gitu kan. Kalau kita sekarang kan malah subur, masya Allah. Ya, penyihirnya pada iklan-iklanin semua. Iklan di koran, iklan di sini. Kalau zaman Umar bin Khattab sudah hilang semua itu. Jadi memang tidak boleh karena mereka perusak, gitu kan? Merusak antara suami istri. Kalau Bapak Ibu tahu bagaimana besarnya perilaku para penyihir dan dalam merusak rumah tangga, merusak kerjaan-kerjaan usaha orang, gitu kan? Membuat orang tersiksa dengan penyakit. Ada banyak orang kena sakit itu dari pengaruh sihir, bukan dari pengaruh bukan penyakit medis, gitu kan? Berapa banyak orang yang kena dari bahaya-bahaya mereka, gitu kan? Hanya untuk menerima duit, mungkin dibayar berapa ratus ribu, berapa juta dari orang yang minta agar kena sakit hati, karena dendam, karena hasud, lalu kemudian dia rusak. Maka ini termasuk perilaku Umar radhiyallahu anhu, fatwa Umar yang luar biasa gitu. Beliau tegas sehingga memang tidak ada sama sekali lagi kerusakan yang terjadi. Nanti akan lebih jauh kita pelajari tentang pribadi beliau radhiyallahu anhu pada saat di zaman khilafahnya beliau. Kita masuk sekarang poin lain, berita kemenangan di Madinah. Nabi SAW lalu mengirim Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Abdullah bin Rawaha salah seorang sahabat yang mulia ya. Nanti beliau mati syahid di perang Mu'tah.
membawa berita kemenangan ke kota Madinah dan bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi sebelum pasukan pulang ke Madinah, disampaikan dulu berita gembira. Dan di sini ulama mengatakan ini termasuk ya perilaku sunnah nabawiyah yang harus dijaga oleh kaum muslimin. Kalau ada berita gembira, misal ada kelahiran, ada berita gembira apa, itu disampaikan terlebih dahulu, diutus orang untuk menyampaikan berita gembira, barulah kemudian orang yang sedang mengalami kesenangan itu kegembiraan ini datang gitu kan. Seperti itu sunnahnya. Nabi SAW mengutus Abdullah bin Rawah dan beberapa sahabat Nabi yang lain sebelum pasukan pulang itu menyampaikan berita gembira tentang menangnya kaum muslimin. Saat masuk di kota Madinah, keduanya lalu menggunakan cara yang aneh. Tiba-tiba keduanya berteriak-teriak, telah terbunuh Abu Jahal fasik. Ya, ini cara mereka menyampaikan ke Madinah. Telah terbunuh Utbah bin Rabi'ah, telah terbunuh Syaibah bin Rabi'ah, telah terbunuh Uqbah bin Abi Mu'aid. Lalu mereka menyebut-nyebut semua pemuka-pemuka Quraisy yang terbunuh. Masyarakat Madinah heran dengan info tersebut, karena mereka tahunya Nabi SAW bersama para sahabat keluar untuk mengejar kafilahnya Abu Sufyan. Kok bisa ada cerita sekarang Abu Jahal yang mati, si fulan yang mati? Karena kita sudah ingat ya, kalau masih ingat, Nabi SAW waktu keluar dengan 313 pasukan beliau, itu tujuannya bukan untuk perang, tujuannya untuk menahan kafilah Abu Sufyan gitu kan, yang pada saat itu adalah kafilah yang terbesar orang Quraisy untuk mengembalikan haknya sahabat muhajirin yang dirampas oleh orang-orang Mekah gitu kan. Tapi berita tentang Abu Sufyan nyurat ke Mekah, keluar Abu Jahal dengan pasukan 1000 orang dari Mekah, ini orang Madinah nggak tahu ini, nggak tahu berita apa-apa sama sekali. Sekarang bingung, kenapa kok bisa tiba-tiba ada berita Abu Jahal terbunuh, si fulan terbunuh, pemimpin orang Quraisy, gitu kan? Masyarakat coba bertanya, tapi kedua sahabat ini pembawa berita tadi tidak menjawab, sampai seluruh masyarakat Madinah berkumpul di belakang mereka dan anak-anak kecil pun mengikuti dan melantunkan apa yang diucapkan pembawa berita. Telah terbunuh Abu Jahal al-Fasik, telah terbunuh si fulan fasik, terus begitu. Fasik artinya orang yang berbuat kemaksiatan kepada Allah ya. Jadi terus saja diulangin sama anak-anak kecil ikutin, sampai aja satu kota Madinah mendengarkan masalah itu. Orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir yang ada di Madinah, termasuk orang-orang Yahudi, tidak mempercayai kejadian tersebut. Lalu mereka berkata, demi Allah, kedua orang tersebut telah bohong. Lalu mereka menyebarkan berita bahwa justru ya menyebarkan berita tersebut. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah orang Islam lah yang telah dikalahkan dan Muhammad telah terbunuh. Dengan bukti tidak kembali ke Madinah tuh, cuman 2 orang ini saja yang datang dengan menunggangi unta. Dan berita kemenangan tersebut hanya untuk menenangkan masyarakat muslim Madinah. Salah satu orang munafik yang terus menyebarkan berita sampai bertemu dengan salah seorang sahabat yang baik ya, yang jujur sahabat ini, yang mengancamnya, kalau kau tidak berhenti untuk mengucapkan tadi perkataan bahwa saya Muhammad telah terbunuh, muslim dikalahkan di perang Badar, dan 2 orang ini hanya menyampaikan berita bohong saja, maka aku akan membunuhmu, gitu kan? Barulah orang munafik itu berhenti untuk mengucapkan, untuk menyebarkan berita tadi. Ini juga pelajaran yang kita bisa ambil Bapak Ibu sekalian, bahwasanya berita gembira pada saat disampaikan itu disunnahkan. Bahkan setelah perang Badar ini nanti akan kita lihat ada hadis-hadis Nabi SAW yang, atau ada hadis yang menyebutkan, hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW kalau menerima berita gembira langsung melakukan sujud syukur, langsung melakukan sujud syukur dimanapun ya beliau berada, dan sujud syukur ini tidak mengharuskan ada wudhu, hanya sujud saja menghadap kiblat di tempat yang suci sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga termasuk berita yang positif ya, yang baik dalam Islam, termasuk ibadah untuk sujud syukur kepada Allah. Pasukan muslimin, poin yang lain, masuk ke kota Madinah. Nabi SAW lalu memasuki kota Madinah bersama para sahabat. Saat tiba, Nabi SAW lalu bermusyawarah dengan sahabat apa yang harus dilakukan kepada para tawanan nih ya. Umar bin Khattab lalu berkata, wahai Rasulullah, jadi ini waktu tawanan Badar orang Quraisy itu jumlahnya kurang lebih 60 orang dari tawanan Badar. Waktu itu Nabi SAW masuk kota Madinah, sudah tersebar berita bahwasanya memang ternyata benar Nabi SAW yang menang dan para sahabat gitu kan. Lalu 60 tawanan ini Nabi musyawarah nih, diapain nih kira-kira mereka? Yang paling pertama Nabi tanya ya, waktu Nabi lemparin, kita apain nih? Yang paling pertama menjawab Nabi adalah Umar bin Khattab. Kita apain ini 60 orang? Apa kata Umar? Wahai Rasulullah, berilah setiap dari tawanan ini, yang 60 orang ini, kerabatnya dari orang muslim. Lalu suruh si muslim itu membunuh kerabatnya tadi.
Jadi 60 tawanan Badar ini bunuh semua ya Rasulullah, nggak boleh tidak dibunuh. Nabi SAW terkejut ya, dan sempat mengatakan pada Umar, wahai Umar, kenapa kau berpendapat begitu? Lalu kata Umar, ya Rasulullah, mereka ini keluar dari Mekah ya, keluar dari Mekah karena tujuan memerangi Allah dan Rasulnya. Jelas-jelas keluar dengan pedangnya, dengan harta yang dia keluarkan untuk membunuh kaum muslimin. Kalau bisa membunuh, membunuh anda gitu kan. Maka sudah tidak layak untuk dimaafkan. Orang yang ditawan nih harus dibunuh, apalagi ini peperangan pertama dalam Islam. Tapi ternyata Nabi SAW tidak menyetujui pendapat Umar. Ditanya pendapat yang lain, bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar kasih pendapat, ya Rasulullah, maafin aja mereka, tapi boleh sebagai ganjaran kita minta tebusan dari Mekah. Suruh kerabatnya dari Mekah tebus aja, berapa tentukan kadar tebusannya, maka dibayar dengan keluarganya. Ada lagi sahabat-sahabat yang lain mengatakannya, Rasulullah maafin aja kerabat kita, nggak apa-apa deh, biarin aja, nggak usah dihukum gitu, nggak usah dihukum. Maka akhirnya Nabi SAW setuju dengan pendapat Abu Bakar, setuju dengan pendapat Abu Bakar. Ya. Abu Bakar pun pendapatnya tadi adalah memaafkan mereka, tapi dengan syarat harus ditebus oleh kerabatnya gitu. Subhanallah, malam itu mereka istirahat. Besok subuh ada kejadian nih. Pada saat Nabi SAW mau sholat subuh, ya, beliau sempat menemui Abu Bakar. Abu Bakar juga datang ke masjid. Lalu keduanya menangis, duduk sambil menangis. Umar bin Khattab datang ke masjid, lihat Nabi SAW sama Abu Bakar nangis. Ini Nabi, ini Abu Bakar yang terbaik setelah Nabi. Ada apa nangis? Kata Umar bin Khattab dalam hadis Bukhari, apa yang membuat kalian berdua menangis? Sampaikan kepada saya supaya saya juga bisa ikut menangis. Jadi dia yakin nggak mungkin Nabi dan Abu Bakar nangis kecuali kasus besar nih. Coba sampaikan kepada saya apa yang membuat kalian nangis supaya saya ikut menangis, bukan supaya tahu apa sebabnya, mau ikut nangisnya, gitu kan? Akhirnya Nabi SAW sambil menangis berkata, wahai Umar, telah turun firman-Nya Allah yang mendukung pendapatmu. Kalau seandainya bukan karena takdirnya Allah, kami semua akan binasa kecuali kamu. Umar pun akhirnya menangis radhiyallahu anhu. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal urutan 8 ayat 67 sampai 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuzkhina fil ard." Turiduna ardad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum azabun azim. Tidak patut bagi seorang nabi, kata Allah, ini turun 2 ayat ya. Pada subuh itu, sebelum subuh itu turun ayat tadi. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Artinya tawanan itu akan didapatkan setelah memang menang, ya, setelah menang. Apakah kalian menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untuk kalian, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Artinya peperangan ini pun terjadi, Allah berikan kemenangan karena kalian berharap ya agama Allah ditinggikan. Kalau tujuannya untuk mengejar harta rampasan perang, maka tidak akan dapat kemenangan nih. Lalu Allah mengatakan, inilah saksi bahasan, kalau sekiranya bukan karena ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, takdir sudah dicatatkan, niscaya kalian akan ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kalian ambil. Kata ulama tafsir yang ditegur dalam ayat ini adalah tebusan yang diminta dari orang-orang Quraisy itu. Karena kan tadi pendapat maafin, ambil tebusan. Allah Subhanahu wa taala malah menegur itu. Mestinya nggak perlu. Kalau memang orang keluar tujuannya memerangi Islam, sudah masuk dalam peperangan dan karena kalah tertawan, berarti sudah jelas tujuannya dia keluar untuk memerangi kaum muslimin. Muslimin memang tidak boleh dimaafkan gitu. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan keputusan yang tadi diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Quraisy lalu berbondong-bondong datang untuk menebus tawanan mereka, kecuali Abu Sufyan, karena ia sebelumnya telah melarang masyarakat Mekah untuk membayar ya, untuk membayar tebusan.
Tetapi akhirnya orang-orang tidak sabar lagi karena yang berada dalam tawanan ada yang punya anaknya, ada kerabatnya, ada saudaranya, dan mereka meninggalkan mendapat Abu Sufyan. Abu Sufyan karena gengsi menarik lagi pernyataannya, maka ia berkata, demi Allah aku tidak akan kehilangan anak dan hartaku untuk menebusnya. Salah satu anak Abu Sufyan kebetulan tertawan di Badr, dan kita tutup dengan poin ini. Abu Sufyan lalu menunggu hingga ada salah seorang muslim yang datang dari Madinah untuk umroh yang ia tawan, ya. Tentu saja ini umroh pertama nih setelah perang Badr selesai. Ada satu orang Islam yang keluar dari Madinah menuju ke Mekah, ingin ke satu tempat, tapi lewat Mekah dia umroh dulu. Lalu Abu Sufyan menangkap orang itu. Muslim tadi ditangkap. Masyarakat Mekah sempat mengingatkan Abu Sufyan, bila engkau tidak melepaskan muslim yang sedang umroh yang engkau tawan, maka pasti tidak ada lagi orang yang akan haji dan umroh ke Mekah. Karena orang-orang menganggap masyarakat Mekah kejam, gitu kan. Jadi tidak ada hubungannya antara Islamnya dia dengan ke Mekahnya, karena orang kafir pun ada yang ke Mekah. Abu Sufyan menjawab, aku tidak peduli sampai mereka melepaskan anakku. Maka dengan kejadian ini pun waktu sampai kepada Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, lepaskanlah anaknya Abu Sufyan. Lepaskanlah anaknya Abu Sufyan. Allah. Jam berapa ini? 9:10. Baik, saya lanjutkan dulu dengan kisah Abu As. Kisah yang lain selain kisah tadi itu, kisah adalah Abu Al-As, ya, mungkin ini yang kita tutup dengan ini, insya Allah setelah itu ada pertanyaan. Di antara yang tertawan di Badar dari kaum musyrikin adalah Abu Al-As. Siapa Abu Al-As ini? Dia adalah suami daripada anak Nabi SAW. Jadi anak mantunya Nabi. Salah satu anak Nabi perempuan, ya. Siapa saja anaknya Nabi yang perempuan? Ibu-ibu. Hah? Siapa istrinya anaknya Nabi yang perempuan? Ada berapa? 17. Berapa anaknya Nabi yang perempuan, ibu-ibu? 3. Enggak, ibu-ibu yang saya tanya. Bapak-bapak jangan ubah jenis kelamin. Mohon maaf, saya bercanda. Baik, ibu-ibu ada yang tahu nggak anaknya Nabi berapa perempuan? 4. Masa dari sekian banyak ini yang jawab cuma 3 orang? Siapa namanya coba? Coba kalau saya tanya artis Indonesia siapa, pasti terjawab. Kalau saya minta 50 nama pasti bisa. Anak Nabi 4 orang. Yang jadi istrinya Utsman bin Affan 2. Siapa itu? Ummu Kalsum dengan Ruqayyah. Kemudian ada satu lagi, ini yang anak pertama, anak kedua ya. Anak ketiga bernama Zainab. Nah Zainab ini yang jadi saksi bahasan kita. Kemudian ada Fatimah. Fatimah sudah ditahu menikah dengan Ali. Nah Zainab ini menikah dengan Abul As. Abul As ini pada saat Nabi SAW ya dinobatkan menjadi Nabi dan istrinya mengimani risalah ayahnya Nabi Muhammad SAW, Abul As nggak mau. Akhirnya Nabi SAW pisahkan dengan Zainab. Dan di sini juga diambil sebuah hukum, kalau perempuan muslimah tidak boleh, haram, ya, berumah tangga dengan laki-laki kafir, nggak boleh. Termasuk kalau dasarnya dua-duanya kafir, kemudian perempuannya lebih dulu masuk Islam, laki-lakinya masih kafir, nggak boleh lagi serumah, terceraikan secara langsung, gitu kan? Langsung terjadi tolak pada saat itu, kecuali si laki-laki juga mengucapkan syahadat, gitu kan? Walaupun waktunya agak lama, maka tidak butuh akad nikah baru. Boleh kembali dengan istrinya kalau selama istrinya tadi itu belum menikah sama laki-laki lain. Karena kalau dia tetap kafir, istrinya masuk Islam, kemudian istrinya menikah sama laki-laki muslim, itu berarti sudah tidak halal lagi bagi dia. Tapi kalau selama istrinya tadi belum menikah dan dia akhirnya masuk Islam setahun kemudian misalnya, boleh kembali tanpa pernikahan. Sebagaimana diambil dari kisah Zainab dan Abul As, gitu kan? Jadi pada saat Nabi SAW masih di Mekah, diceraikan oleh Nabi SAW, dipisahin, nggak boleh. Sampai perang Badr terjadi. Jadi setelah berapa tahun kemudian gitu kan, Abu As ikut berperang. Bayangkan dia anak mantu Nabi tapi dia perangi Islam gitu kan. Tertawan di perang Badr. Nah waktu tertawan di perang Badr, Abul As ini masih dalam keadaan kufur gitu kan. Dan dia pada saat itu melihat waktu di tawanan tuh. Jadi kerabat-kerabatnya orang-orang Mekah banyak yang menebus. Dia nggak ada yang tebus nih. Nggak ada yang tebus dia. Kemudian dia lihat
kok banyak sekali ya orang Islam yang malah pada saat tawanan itu sementara nunggu ditebus itu yang memberikan makanan, yang mengobati luka-luka. Jadi orang-orang pun yang tadinya ada yang tertawan dari 60 orang ini, gitu kan? Itu diobatin oleh kaum muslimin, diberikan makanan, akhlak yang baik sekali dikasih kepada mereka. Abu al-As ini pada saat itu terharu melihat kejadian tersebut, gitu kan? Yang luar biasa lagi, Zainab radhiyallahu anha waktu tahu ini suaminya yang masih dalam keadaan kafir tertawan, maka Zainab pun akhirnya melindungi suaminya, ya. Maksudnya melindungi di sini memberikan suaka politik, ya, kalau kita sekarang. Jadi dalam Islam itu satu orang pun yang memberikan perlindungan politik itu sudah cukup. Walaupun kata Nabi SAW, suaka politik, perlindungan politik itu berlaku di tengah-tengah lingkungan Islam, walaupun yang melindunginya adalah orang yang terendah derajatnya di antara kalian. Maksudnya orang yang paling sederhana keadaan ekonominya, fisiknya juga sederhana. Tapi kalau dia mengatakan saya lindungin nih orang, maka tidak boleh ada muslim yang mengganggunya, gitu kan? Seperti itu. Maka Zainab radhiyallahu anha pada saat itu ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, Zainab waktu dengar Nabi SAW atau As ini masuk dalam tawanan, gitu kan, maka dia pun mengirim kalung yang pernah dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha. Dan ini Khadijah hadiahkan waktu pernikahannya Zainab dengan Abul As. Nabi SAW tahu itu. Dikirimlah kepada Nabi SAW oleh Zainab. Dan di situ Zainab menitipkan pesan kepada orang yang membawanya, wahai Rasulullah, ini tebusan untuk suami saya, Abul As, gitu kan? Jadi mantan suami saya Abul As. Nabi SAW waktu lihat kalung tersebut mengingat Khadijah dan menangis radhiyallahu anha. Jadi Nabi SAW waktu itu sempat lihat kalung itu dan menangis mengingat Khadijah radhiyallahu anha karena terharunya melihat kalung itu, ya, mengingat kembali. Riwayat yang lain menjelaskan bahwasanya Abul As ini mengirim surat kepada Zainab mengatakan, wahai Zainab, saya termasuk dalam tawanan dan saya minta kepadamu untuk melindungiku, gitu kan. Maka Zainab pun akhirnya menyampaikan perlindungannya setelah sholat, ya, subuh di masjid. Dia mengangkat suara mengatakan, aku adalah anaknya Nabi kalian Muhammad SAW dan aku melindungi Abul As, dan aku melindungi Abul As. Kata Nabi SAW kepada para sahabat dalam hadis Bukhari, apakah ada yang tahu tentang kasus ini? Ada nggak yang tahu, benar nggak Abu As itu ada dalam peperangan, atau misalnya benar nggak ini Zainab memberikan perlindungan seperti ini, yang seperti saya dengarkan sekarang, karena waktu itu subuh dan agak gelap masjid, gitu kan. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak tahu, tapi yang mengucapkan benar adalah Zainab. Maka Nabi SAW mengatakan, kami akan melindungi siapa yang kamu lindungi. Ini dua riwayat yang kebetulan pada saat itu bertemu atau disebutkan dalam kisah Abul As ini. Maka Nabi SAW tadi kita kembali kepada riwayat pertama yang paling banyak ulama pegangi, yang Zainab mengirimkan kalungnya Khadijah. Beliau pun SAW menangis karena mengingat istrinya Khadijah. Lalu beliau berkata kepada para sahabat, bila kalian mau, lepaskanlah orang ini untuk Zainab. Akhirnya para sahabat melepaskan Abul As sebagai penghormatan kepada Nabi SAW. Abul As lalu segera balik ke kota Mekah dan mengembalikan semua amanah-amanah orang padanya, lalu ia kembali ke Madinah dan akhirnya masuk Islam, mengucapkan syahadat, masuk Islam. Dia bilang, aku tidak ingin masuk Islam, ya, di kota, aku tidak ingin masuk Islam di Madinah saat ditawan, agar jangan sampai ada orang yang berbicara bahwasanya aku masuk Islam justru karena takut dengan pedang, tapi aku masuk Islam justru karena memang melihat, ya, keadaan kaum muslimin atau akhlak mereka. Kemudian Abul As ini juga pada saat setelah selesai tadi, ya, setelah selesai peperangan, dia sempat, pada saat selesai penebusan tadi, dia sempat melihat keadaan akhlak kaum muslimin, kemudian dia masuk Islam. Kemudian dia kembali masuk Islam. Setelah masuk Islam dikembalikan oleh Nabi SAW lagi dengan Zainab tanpa ada pernikahan, sebagaimana saya jelaskan awal. Kemudian pada saat itulah Zainab radhiyallahu anha hamil, ya, dan memiliki anak yang akhirnya disebut sebagai salah satu cucu Nabi SAW yang disayang oleh Nabi selain Hasan dan Husain adalah Umamah perempuan, ya kan? Dan ada kisah sendiri tentunya di mana Umamah ini meninggal masih kecil. Yang Zainab dalam hadis Bukhari mengirim surat kepada Nabi SAW waktu Umamah ini sakit keras.
dan berkata, ya Rasulullah, datanglah lihat anakku. Tapi Nabi itu lagi sibuk menyampaikan wahyu. Nabi mengatakan, suruhlah dia sabar dan insya Allah nanti Allah akan pilihkan yang terbaik. Setelah itu meninggal Umamah, kata Nabi SAW, Zainab kirim lagi surat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku bersumpah atas nama Allah agar anda datang melihat cucu anda yang sudah meninggal dunia. Maka Nabi SAW pun datang. Pada saat menggendong Umamah, beliau meneteskan air mata. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda menangis? Kata Nabi SAW, iya, inilah rahmat yang Allah berikan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Inilah kurang lebih kisah dari masalah Abu As tadi. Kita lihat sekarang kedudukan syuhada Badr di mata Allah Subhanahu wa taala. Jibril alaihissalam mendatangi Nabi SAW dan bertanya, bagaimana kalian menilai syuhada Badr? Jibril alaihissalam menanya kepada Nabi SAW, bagaimana kalian menilai syuhada Badr? Nabi SAW bersabda, ya, mereka yang terbaik di antara kami. Jibril berkata, begitu pula yang terbaik dari kalangan malaikat yang telah hadir di Badr. Jadi Badr ini punya nilai sendiri ya. Ini semua disebabkan karena Allah Azza wa Jalla telah menamakan perang Badr dengan hari pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Allah ceritakan dalam surah Al-Anfal urutan 8 ayat 41 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kalian peroleh sebagai harta rampasan perang, sesungguhnya seperlimahnya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil atau orang yang terputus jalan. Jadi kalau bapak-bapak ikut perang kemudian menang, insya Allah apa yang didapatkan di dalam peperangan tersebut namanya ghanimah, harta rampasan perang. Itu dibagi 5 porsinya, dibagi 5, gitu kan? Yang satu untuk Allah dan Rasulnya, artinya diambil kemudian diserahkan di jalan Allah. Biasanya ini pemerintah atau pemimpin yang akan mengambil keputusan. Kemudian diberikan juga untuk kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin atau dan ibnu sabil. Ini ada berarti 4 ya. Yang kelimanya dibagi kepada mujahidin. Yang kelima dibagi kepada, jadi 5 porsi. Misalnya didapatkan harta dari ghanimah harta rampasan perang 5 miliar misalnya, maka berarti semiliar gitu. 1 miliar ini dibagi untuk mujahidin yang ada, 1 miliar untuk dibagi kepada kerabat Nabi, 1 miliar untuk anak miskin dan yatim, kemudian ibnu sabil, gitu kan, kemudian untuk Allah dan Rasulnya. Artinya di sini juga nanti tergantung keputusannya pemimpin, diapakan nih untuk Allah dan Rasul 1 miliarnya, mungkin dibagikan kembali, ditambah kepada fakir miskin, bangun masjid atau apa saja gitu. Itu kurang lebih pembagian daripada harta rampasan perang. Lalu dikatakan lanjutan ayatnya adalah, jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan Rasulnya, maka lakukanlah itu, bagikanlah harta rampasan perang tadi. Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan pada hamba kami Muhammad di hari Furqan. Hari Furqan maksudnya adalah hari Badr tadi, yaitu hari bertemunya dua pasukan yang dua pasukan dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Terakhir kita tutup dengan kisah matinya Abu Jahal. Abu Jahal ini ya, diberikan julukan oleh Nabi SAW dengan Fir'aunnya umat ini. Fir'aunnya umat ini. Jadi kalau istilah Fir'aun berarti orang yang kufur kepada Allah, karena mengaku sebagai Tuhan ya. Dari zaman Nabi Musa AS terkenal sekali Fir'aun yang telah kufur kepada Allah. Maka Nabi SAW memberikan julukan Abu Jahal khusus Fir'aunnya umat ini. Pada saat Abu Jahal, kita kembali ke kancah peperangan lagi, pada saat Abu Jahal terjatuh dari tunggangannya, ia belum mati. Dan ternyata tidak seorang pun dari pengikutnya sempat menyelamatkannya. Saat peperangan selesai, Nabi SAW memerintahkan agar mencari Abu Jahal. Maka para sahabat pun bersebaran mencarinya. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menemukan Abu Jahal yang sudah dalam keadaan setengah sadar. Saat Abdullah bin Mas'ud berdiri di dekat kepala Abu Jahal yang tidak jelas melihat Abdullah berkata, kemenangan berada di pihak siapa? Ya, jadi Abu Jahal ini dalam kondisi jatuh, kakinya tadi luka, kemudian dalam setengah sadar tidak sadar gitu, jadi berdarah, banyak sekali darah yang keluar. Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi tadi yang saya bilang cirinya kecil sekali, gitu kan, berdiri di dekat kepalanya Abu Jahal. Abu Jahal tidak tahu siapa ini Abdullah atau bukan, samar-samar. Dia bilang, siapa, kemenangan di pihak siapa? Kata Abdullah,
pada Allah dan Rasulnya wahai musuh Allah. Abu Jahal berkata, tidak masalah. Apa ada kemuliaan dari seseorang yang dibunuh oleh kaumnya sendiri dan bukan musuh selain kaumnya? Maksudnya di sini pernyataan sombong ya. Orang-orang Arab itu merasa kalau dia sampai dibunuh oleh kaumnya sendiri, dia berperang gitu kan, itu berarti sebuah kemuliaan karena dia mempertahankan sesuatu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu lalu menaiki dada Abu Jahal dengan tujuan ingin memenggal kepala Abu Jahal. Ternyata Abu Jahal mengenali wajah Abdullah bin Mas'ud. Lalu ia berkata kepada Abdullah, bayangkan ya, Abu Jahal dalam kondisi sudah mau mati. Udah mau mati, udah nggak sadar, nggak punya kekuatan, karena dia lihat Abdullah ditahu dulu orang miskin di Mekah, gitu kan? Waktu Abdullah bin Mas'ud naik di atas dadanya Abu Jahal, karena dia kecil orangnya, dia ingin tebas lehernya Abu Jahal nih. Ternyata Abu Jahal mengenali wajah Abdullah bin Mas'ud, lalu ia berkata kepada Abdullah, bukankah kamu dulu yang mengembalakan kambing-kambing kami? Gitu kan? Jadi dihina lagi Abdullah. Kata Abdullah, benar. Abu Jahal berkata, sungguh kamu melakukan perbuatan yang sangat tidak pantas dengan orang yang tidak sederajat dengan kamu wahai pengembala kambing. Maksudnya tidak layak kau bunuh saya gitu. Ya. Mirip dengan kalimat ini seperti dia bilang, sungguh engkau telah menaiki gunung yang kekar dan besar wahai pengembala kambing. Abdullah pun radhiyallahu anhu tidak sabar lagi langsung memenggal kepala Abu Jahal, kemudian membawa kepalanya sambil memegang rambutnya ke arah Nabi atau ke depan Nabi SAW. Nabi SAW waktu itu ya sempat bingung siapa orang ini. Ya, karena tidak kelihatan, penuh dengan darah, baju kepalanya penuh dengan topeng-topeng besi gitu kan. Lalu kata Abdullah, inilah Abu Jahal musuhnya Allah ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Apakah ini benar Abu Jahal? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, demi Allah yang tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali dia, wahai Rasulullah, ini Abu Jahal. Maka Nabi SAW gitu kan, segera sujud syukur sebagai tanda syukur kepada Allah Azza wa Jal karena terbunuhnya tadi. Dan pada saat bangun dari sujud beliau mengatakan, sungguh orang ini adalah Fir'aunnya umat, ya Fir'aunnya umat ini. Jadi di sini kita ambil pelajaran bagaimana kasus terakhir terbunuhnya Abu Jahal yang merupakan Fir'aunnya umat ini. Allahu a'lam. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan bahas lagi beberapa kejadian antara perang Badar dan perang Uhud dan kira-kira apa saja ya pemicu sehingga terjadinya perang Uhud, lalu kita masuk juga di penjelasan perang Uhud dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini ada yang mau bertanya, silahkan. Sudah nggak ada? Ini cuma dua keadaan, bingung mau nanya apa atau sudah pinter sekali. Yang mana nih kira-kira? Atau sudah kaya informasi tadi, Masya Allah. Baiklah, jangan dipaksain. Insya Allah bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Bapak Ibu yang belum mengikuti dari awal serial sirah kita, saya sarankan tetap mengikuti di web ya, www.khalidbasalamah.com. tinggal di download dari serial sirah 1 sampai serial yang ini juga nanti insya Allah akan diupload sama teman-teman. Nanti bisa disimpan di HP atau dibagikan kepada teman-teman. Insya Allah itu akan bermanfaat gitu. Baik, saya bacain pertanyaannya. Ustadz, kenapa kita tidak boleh sholat di masjid yang di dalam atau di samping masjid ada kuburan? Bagaimana dengan Masjid Nabawi yang di daerah sekitarnya ada kuburan Nabi SAW? Baik, Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, janganlah kalian menjadikan masjid kalian kuburan. Dalam riwayat lain dikatakan jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Kuburan sebagai masjid. Hadis ini menjelaskan bahwasanya atau rincian para ulama, kalau masjid itu dasarnya dibangun untuk kuburan, misal ada kuburan di situ, seperti sekarang di Iran itu Khomeini misalnya, ada kuburan Khomeini, lalu kemudian sengaja dibangun masjid untuk kuburan itu, maka ini masuk dalam larangan yang pertama, tidak boleh. Memang dasarnya itu kuburan lalu dibangun masjid, gitu kan? Larangan juga masuk dalam hadis ini adalah kalau dasarnya, gitu kan, masjid tadi itu kuburan, masjid dibangun untuk kuburan. Kalau sebaliknya, masjid dibangun, ya sudah terbangun, kemudian sengaja orang yang mewakafkan masjid itu minta agar kuburannya ada dalam masjid, ada di dalam masjid sesuai dengan permintaan. Seperti sekarang sering banyak yang terjadi.
Saya pernah temui orang di kota Makassar waktu itu, saya sampai diminta sama salah satu jemaah yang hadir di masjid, Ustaz tolong nasihatin nih Bapak. Masjidnya sering waktu itu saya ngisi pengajian, tapi saya belum tahu, beberapa waktu kemudian baru saya dibahasakan, Ustaz ini orang yang bangun masjid masih hidup sekarang, dia pedagang kayu dengan sering bawa kayu dari Kalimantan kemana-mana seluruh Indonesia. Orang yang kaya raya, Masya Allah, orangnya baik, seorang Pak Haji gitu. Cuman dia rumahnya tangkap dari salah satu kiainya di Jawa. Kalau dia dianjurkan untuk membangun masjid, kemudian kalau dia mati nanti kuburannya ditaruh di depan mihrab. Ya. Kuburannya ditaruh di depan mihrab. Jadi perintahnya begitu, supaya setiap orang sholat selain menghadap kiblat maka menghadap dia, gitu kan? Dan orang akan mengenang dia, gitu. Ini kan termasuk larangan, tidak boleh masuk dalam larangan hadis ini, gitu kan? Jadi dia bangun masjid dengan tujuan nanti supaya kuburannya bisa ada di situ. Berarti masuk dalam larangan tadi sama ya. Jadi masuk larangan. Maka saya nasihatin, awalnya sih dia tetap, ya nanti saya bicarakan lagi lah, dia mau bicarakan sama kiainya, silahkan. Tapi saya bilang ini jelas ada larangan dari Nabi SAW. Anda dikubur di kuburan kaum muslimin, gitu kan? Wakaf masjid ini untuk amal jariah, nggak ada hubungannya dengan kuburan Anda nantinya. Maka ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini, ada dua keadaan masjid yang tidak boleh ya disolati di dalamnya. Yang pertama, kuburan yang dasarnya dibangunkan masjid di situ, gitu kan? Jadi memang dasarnya kuburan, tapi dianggap kuburan wali lah, kuburan siapalah, lalu dibangun masjid di atas kuburan itu. Sehingga orang-orang datang ke masjid bukan tujuannya sholat, tapi karena ada kuburan di situ. Yang kedua, orang bangun masjid dengan mewasiatkan harus ada kuburan dia nanti di situ. Tadi kan yang awal kuburan ada dulu baru masjid ya. Sekarang enggak, masjid ada dulu, tapi nanti pewakafnya itu mendapatkan tempat di situ untuk kuburannya. Dan itu akan dijalankan, gitu kan? Umumnya ini sering kali kalau wasiat itu di depan mihrab. Saya tidak tahu kenapa nih harus depan mihrab gitu kan, apalagi orang menghadap ke situ kan. Nah dari sini ulama mengambil kesimpulan dua keadaan masjid ini tidak boleh disolati di dalamnya. Kalau di dalam fisik masjid ada kuburan. Baik, bagaimana dengan keadaan Masjid Nabawi sekarang? Masjid Nabawi ulama mengatakan berbeda, beda dengan dua kasus tadi. Di zaman Nabi SAW masjid sama rumah Nabi terpisah, bukan masjid itu. Jadi kuburan Nabi sekarang, rumah Nabi, rumahnya Aisyah itu dulu di luar masjid radhiyallahu anha, gitu kan? Jadi memang sudah dari awal bukan bagian dari masjid, bukan juga kuburan, gitu kan? Setelah Nabi SAW meninggal, beliau dikubur di rumahnya Aisyah, gitu kan? Karena kalau dikubur di umumnya pemakaman muslimin, nanti akhirnya Nabi SAW tidak dikenal kuburannya, karena beliau memang biasanya, gitu kan? Itu memerintah atau beliau pernah memerintahkan kepada Ali, wahai Ali, saya perintahkan kepadamu untuk menyamaratakan, kamu tidak temukan kuburan kecuali kamu samaratakan dengan tanah, dan kau tidak temukan patung kecuali kau hancurkan, gitu kan, supaya tidak ada lagi yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kasusnya berbeda. Pertama itu adalah rumah berpisah dengan masjid. Kemudian bukan dari awal dibangun untuk dijadikan masjid, bukan. Itu rumahnya Aisyah. Waktu Nabi SAW meninggal kemudian dikubur. Sekarang kasuistiknya adalah pada saat dia masuk ya, pada saat dia masuk di dalam masjid, itu kasusnya karena adanya pelebaran masjid. Dan ini adalah kuburan Nabi, nggak bisa diperlakukan seperti kuburan umumnya orang Islam yang lain yang bisa dibongkar, dipindahin gitu kan. Maka akhirnya dimasukkan dalam perluasan masjid, tapi tetap dengan kotak bagian rumahnya gitu kan. Seperti itu. Jadi berbeda kondisinya, bukan masuk dalam larangan yang tadi. Bukan tujuannya memang karena kuburan yang dibangun di masjid, atau misalnya memang diwasiatkan untuk kuburan dimasukkan di dalam masjid. Ini tidak. Maka berbeda kasus masjid Nabi SAW dengan keadaan tadi yang melarangan dalam hadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akad Ahok ya, gubernur, wakil gubernur DKI. Apa ini? Hah? Mengeluarkan apa? Merencanakan penghentian kegiatan Islam di DKI. Kalau memang itu betul terjadi, ya umat Islam tidak boleh diam.
Kalau memang betul dia melarang kegiatan Islam di Jakarta, nggak boleh diam, ya harus dibantah, nggak boleh, gitu kan? Dan tidak boleh dipatuhi. Alasan apa dia memberhentikan kegiatan Islam? Apa hak dia gitu? Nggak ada. Orang Islam wajib mematuhi pemimpin mereka sebatas memang tidak memerintahkan pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di sini pemberhentian kegiatan Islam secara umum, kayak tidak boleh ada pengajian, mungkin suara azan nggak boleh didengar, mungkin tidak boleh pakai jilbab di sekolah. Nah ini tidak boleh umat Islam diam. Ini satu kesalahan kalau diam. Harusnya bisa menegaskan dan menyelesaikan permasalahan ini ya. Itu yang saya ketahui Allah alam. Jadi tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan. Muslimin harus bisa mengingatkan dan menuntut untuk tidak bisa, ya tidak bisa itu terjadi. Itu umat Islam bebas dong. Ini mayoritas Muslim di sini. Sehubungan dengan perang Badar, waktu Pilpres Amin Rais berada di kubu Prabowo dan apa ini? Dia berkata bahwasanya terjadi perang Badar. Padahal perang Badar yang kalah pihak kafir. Bagaimana hukumnya? Perkataan Amin Rais tadi. Begini ya, saya mohon maaf. Tolong jangan masukin saya di politik nih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tanya kepada saya tentang hukum haram halal, gitu aja. Ya. Karena saya bukan orang politik. Saya bukan orang politik dan saya tidak berpikir untuk masuk di politik. Tetapi kalau ditanya tentang secara umum, gitu kan, terlepas daripada nama tadi yang disebutin dalam kertas ini, secara umum, bagaimana kalau sekarang ada orang mengatakan ini perang Badar? Nggak mungkin, mustahil. Perang Badar cuma satu kali terjadi zaman itu dan tidak bisa disamakan perang Badar dengan perang lainnya, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Karena memang ulama sudah sepakat mengatakan tidak ada peperangan yang lebih afdal daripada peperangan Badar, tidak ada. Karena khusus untuk penghuni Badar ya, itu Allah atau orang-orang yang hadir perang Badar, kata Allah SWT dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, i'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum. Berbuatlah semau kalian karena sesungguhnya ya Allah telah mengampuni dosa kalian. Jadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah ada satu orang yang pernah ikut di Badar, sahabat ya, qadarallah ya, ini memang begitu saja kelalaian terjadi. Kemudian dia sempat melakukan satu pelanggaran. Kemudian Umar bin Khattab diminta oleh beberapa orang melapor, ya wahai Amirul Mukminin, ini lihat nih, orang ini melanggar. Kata Umar, dia termasuk ahli Badar. Artinya memang Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, berbuatlah Allah akan ampuni kalian. Jadi orang yang hadir di Badar punya posisi beda di mata Allah SWT. Berbuat dosa pun setelah Badar diampunin. Itu nggak bisa kita tarik sekarang. Apalagi masalah kasus Pilpres di Indonesia, jauh sekali ya antara Badar dengan itu, gitu kan? Itu perang antara orang kafir sama muslim, ini mungkin antara muslim dengan muslim, persaingan politik saja. Jadi sangat jauh, tidak bisa disamain. Allahu a'lam ya. Dan saya sarankan untuk jangan dihubung-hubungkan seperti itu, apalagi sampai menjadi pemicu peperangan di antara kaum muslimin. Jadi siapa yang membunuh Abu Jahal? Apakah Abdullah bin Mas'ud atau dua orang anak kecil? Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud yang akhirnya membunuhnya. Tapi yang menjadi penyebab Abu Jahal ya terluka, dua orang anak muda dari Ansar yang sudah saya jelaskan pertemuan yang lalu. Jadi Abu Jahal di sini Abdullah bin Mas'ud yang memotongnya, yang jelas dari hadis tadi. Kenapa Zainab menikah dengan Abu As yang masih musyrik? Kenapa Rasulullah SAW menyetujuinya? Menikahnya sebelum penobatan masa Nabi. Menikahnya sebelum pengobatan masa kenabian. Jadi waktu itu memang orang-orang masih umumnya gitu kan, ya masih umum. Utsman bin Affan ya itu juga ya, mohon maaf bukan Utsman bin Affan ya, Abu As saja. Abu bin Affan itu setelah masuk Islam baru menikah dengan anak Nabi SAW. Termasuk Ali bin Abi Thalib juga setelah menikah, tapi setelah masuk Islam. Tapi Abu As ini memang menikah dengan Zainab di awal-awal sebelum masa penobatan masa kenabian. Makanya pada saat dinobatkan Nabi SAW menjadi Nabi, gitu kan, dia nolak, dia nggak mau. Di situ dah keluar sebuah hukum dari dipisahkan oleh Nabi SAW dengan Zainab selama dia belum mengucapkan syahadat. Allahu a'lam. Sudah? Baik, kita tutup sampai sini dulu. Kalau benar dari Allah, kalau dasar dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.